Record dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah ada di Zoom meeting rutin Sabtu ya. Sabtu tanggal 19 Juni ya. Tanggal 19 Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini Zoom meeting kita ini rutin ya. Zoom meeting kita ini rutin setiap Sabtu malam di Prime Team dan Rabu malam ada di SSB Team. Nah, insya Allah Zoom meeting bisa bertambah seiring dengan permintaan teman-teman. Nanti saya memang ada rencana untuk Zoom meeting Sabtu ini khusus untuk mitra baru gitu kan. Tanya jawab mitra baru, silaturahmi mitra baru gitu. Nanti ada Zoom meeting khusus untuk Google Ads. Pengennya seperti itu supaya lebih intens lagi lah bahas materinya sampai tuntas. Tapi nanti kita lagi atur jadwalnya dulu. Untuk sementara di kita itu wajib Zoom meeting Sabtu malam itu wajib hukumnya. Terutama buat teman-teman yang udah closing, mitra barunya wajib dikasih tahu. Nanti kalau daftar Sabtu malam ada jadwal Zoom meeting ya, siapin kuota atau siapin sinyal di Sabtu malam. Karena nggak bisa jalanin bisnis ini hanya sekedar via WA doang. Perlu pertemuan. Ya bagusnya pertemuan ketemu dengan sponsornya. Tapi karena masa-masa sekarang susah ketemu sama sponsornya, kita bisa manfaatkan ya aplikasi Zoom ini untuk bertatap muka secara langsung dan tanya jawabnya lebih clear nih, lebih jelas karena kelihatan. Nanti teman-teman bertanya apapun kita bisa jawab melalui screen share namanya. Kita bisa lihatin nanti layar komputernya Pak Hidayat, layar komputernya saya kelihatan. Tanya apapun insya Allah bisa kejawab insya Allah. Yang penting sinyalnya teman-teman siapkan di setiap Sabtu malam itu benar-benar interaksi antara mitra-mitra Prime Team dan juga para sponsornya dan leadernya. Dan Rabu malam ada Zoom meeting dengan SSB Team. Nah gitu ya. Tapi interaksinya lebih banyak di Sabtu malam ini. Nah untuk malam ini yang kita akan bahas adalah kita akan bongkar dulu marketing plan. Karena ini penting untuk menjelaskan ke calon mitra. Kadang calon mitra itu pengen daftar Eco-Racing, kita harus bisa jelasin apa sih untungnya daftar Eco-Racing ini. Ya teman-teman harus bisa menjelaskan secara simple dan mudah dimengerti oleh calon mitranya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang baru daftar kan harus ikutan Prime Academy dulu. Sebenarnya sudah dibahas di Prime Academy. Nah, ada hal-hal yang nggak teman-teman mengerti, silahkan tanyakan di Zoom meeting. Nanti Pak Hidayat di awal akan memperjelas dulu tentang marketing plan. Baru udah itu kita akan tanya jawab. Baru di akhir nanti saya share tentang pentingnya membangun branding di media sosial untuk keperluan nanti promosi teman-teman secara online. Nah, waktu dan tempatnya saya silakan kepada Pak Hidayat untuk presentasi di awal dan tanya jawab di awal. Nanti insya Allah saya juga akan bantu untuk tanya jawabnya. Saya akan jadikan dulu Pak Hidayat sebagai hostnya. Oke Pak Hidayat, boleh dipresentasikan dulu. Nah Pak Hidayat ini, saya lupa perkenalkannya. Pak Hidayat ini salah satu mitra Prime Team yang PNS yang udah dapat motor dan juga reward handphone ya. Sekarang lagi menuju mobil cash berarti ya insya Allah. Harusnya sih bulan depan mobil cash insya Allah. Langsung aja Pak Hidayat. Baik, terima kasih Kang Algian sebagai sponsor saya, sebagai leader yang sangat luar biasa, yang selalu membina timnya tanpa lelah. Insya Allah menjadi berkah kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Hidayat. Saya seorang PNS aktif di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Merangin. Ya, alhamdulillah berkat bimbingan Kang Algian, saya sudah dapatkan 1 unit kendaraan motor senilai 20 juta dan 1 buah handphone. Ini lagi progres menuju 1 unit mobil Mokes senilai 150 juta. Oke, kita mulai saja ke slide-nya ya. Baik, ini akan saya jelaskan. Jadi mitra-mitra yang sudah bergabung itu cara mengembangkan bisnisnya, ya kan? Cara mengembangkan bisnis ini yang pertama kita pakai dulu produknya ya. Kita pakai produknya, nanti kita bisa merasakan manfaat produknya gitu. Nah, kalau kita sudah merasakan manfaat produknya, kita menceritakan kepada calon mitra itu lebih pede dan percaya diri gitu. Percaya diri bahwa ini produknya sudah saya gunakan. Sudah saya manfaatkan, ternyata khasiatnya bagus. Nah ini tadi kemarin saya sudah menggunakan Bimax. Alhamdulillah Bimax itu
biasanya kan saya prostat ya. Prostat itu sudah kita nguangkan air kecil itu masih netes-netes itu. Alhamdulillah ini saya menggunakan Bimax itu prostat saya nggak ada lagi gitu. Jadi waktu saat saya mengeluarkan air kecil itu setelah dicuci itu nggak ada lagi keluar netes-netes lagi. Alhamdulillah sesuai dengan sunnah Rasul kita harus duduknya kencingnya jongkok kan. Nah itu membuangkan habis. Alhamdulillah juga ini Bimax ini produk baru nih saya sudah coba manfaatnya. Nah setelah kita merasakan manfaatnya baru kita bercerita tentang peluang usahanya. Ya peluang usahanya kita ceritakan bagaimana bahwa di sini ada bonus-bonusnya. Setelah itu baru ajak kita pertemuan atau mereka join. Nah di sini kita bercerita tentang marketing plan-nya itu ada 14 bonus kemitraan PTBS ya. Bonusnya ada 14 ini. Kita akan bercerita satu persatu ya. 14 bonus ini apa aja di PTBS. Yang pertama ada bonus plan A ya, yaitu bonus penjualan langsung, bonus pengembangan, bonus unlimited flash out, reward plan A, royalti prestasi, royalti kepemimpinan. Nanti saya bahas ini. Nah, terus ada lagi bonus plan B, royalti generasi, royalti prestasi, royalti kepemimpinan, reward plan B. Ini nanti saya bahas juga. Nah, nanti ada bonus plan C. Ya, ini yang paling ngetop ini kan di bonus plan C ya, yang tahunya itu umroh motor 20 juta gitu kan, Mokes 150 juta, Big Mokes 500 juta, luxury 1 miliar. Ini yang familiar ya, yang kenal lah oleh mitra-mitra semua. Tapi kan di sini ada bonus plan A sama plan B. Baik, kita bahas satu persatu. Ini bonus plan A tadi, itu ada komisi penjualan langsung ya, 20%. Gimana cara mendapatkan bonus 20% ini? Ini kalau si Budi menjualkan paket basic kepada si Wati ya, seharga 2 juta, maka 20%-nya maka dia akan mendapatkan bonus 400.000 ya. Itu 400.000 kalau dia closing hari Rabu, maka besoknya hari Kamis langsung masuk uangnya 400.000 ke rekening kita langsung ya. Kalau terjadi hari Sabtu, hari Minggu, maka bank tutup, maka dibayar hari Senin. Nah, itu. Jadi bonus ini diterima langsung dibayar satu hari berikutnya. Itu kalau terjadi jual 2 juta maka 20%. Kalau reguler sama 6 juta 20%-nya 1.200.000. Sampai paket priority ya 62 juta maka kita bisa closing 20%-nya 12.400.000. Uangnya dari mana? Ini uangnya dari perusahaan PTBS ya. Karena kita sudah berhasil menawarkan paket kepada mitra untuk beli gitu per paket. Nah, itulah bonusnya 20%. Ini penjualan langsung akan dibayar langsung, hari ini closing, besok langsung ditransfer ke rekening pribadi kita. Ini yang komisi penjualan langsung. Nah, ini komisi pengembangan. Kita bercerita tentang komisi pengembangan. Pengembangan ini apabila terjadi si Wati sama si Budi ya, kiri dengan kanan ini terjadi pasangan, maka kita akan dibayar oleh perusahaan 50.000. 50.000 dalam arti misal kita tadi si Watinya closing paket basic, berarti kita mendapatkan bonus poster 400.000. Terus si Budi kita closing juga paket basic, kita mendapatkan 400.000. Nah, si Wati sama si Budi terjadi pasangan, kita langsung dibayar 50.000 lagi ditambah. Berarti total yang kita terima 850.000 ya. Nah, yang di bawah ini juga apabila terjadi pasangan ya di bawah ini, maka kita akan dibayar juga 50.000. Nah, apabila si Budi sama si Wati ini kan sudah dibayar, maka dia nggak dapat lagi kita bonus lagi. Kita harus mencari bonus yang di bawah lagi apabila terjadi pasangan. Ya, ya ini yang satu ini menunggu dipasangkan. Nah, gitu. Nah, ini contohnya maksimal dalam satu hari itu 12 pasang per hari. Artinya bisa potensi bonus pasangan ini 600.000 per hari. Kalau jaringan kita sudah berkembang pesat. Seperti Kang Algian. Jaringan Kang Algian ini cepat ya. Nah itu bisa dia mencapai 600.000 per hari. Kalau per bulannya bisa 18 juta per bulan. Itu dibayar 12 pasang per hari. Ya. Nah ini total. Nah, ini kan yang plan C tadi. Total rewardnya ya. Untuk mencapai 1,67 miliar tadi ya. Kalau untuk umroh poinnya harus 100 pasang ya.
gimana 100 pasang? Apakah 100 orang? Nah, kita di PT BES ini bukan kita mencari 100 orang, tapi kita mencari omset. Apa itu omset? Seandainya kita bisa menjual paket priority kan 31 poin. Satu orang membeli paket priority 31 poin, 4 orang sudah mengambil paket priority, berarti poin kita sudah 120 lebih ya. Nah, cuma 4 orang, bukan 100 orang. Nah, di sini kayak bagusnya ya, di Eco Racing ini kita mencari omset, bukan mencari sebanyak-banyak orang. Tapi kita cukup menjadi 4 orang dengan paket priority sudah 120 poin. Itu yang 100 di kiri. Begitu juga 100 di kanan. Begitu juga mobil cash 300 pasang itu mendapatkan 150 juta. Big Mo Cash itu 500 juta dengan bonus pasangan 1.500. Rumah 1 miliar 3.000 pasang dengan rumah 1 miliar 3.000 pasang. Nah, ini pencapaian reward ini ya saya bilang itu poinnya tidak terlalu tinggi, sangat terjangkau. Karena saya pengalaman, saya dulu sebelum masuk ke PT BES ini ya, PT BES ini dulu saya juga mantan XP ya. Nah, itu Kang Algian tahu itu sama. Kang Algian juga mantan XP. Itu untuk kita dapat motor itu 3.500. Nah, di sini cuma 100 loh. Bisa umroh. Bisa umroh 100. Nah, inilah kelebihan dari PT BES ini membantu mitranya dengan sangat mudah untuk mencapai reward. Dan juga kita kerja tim, tidak kerja sendirian. Tips aman. Oke, maaf ya. Nah, ini yang flash out. Kita bicara flash out tadi. Kan terjadi maksimal kan 12 pasang. 12 pasang per hari. Nah, ini kalau kita lebih dari 12 pasang kita dibayar nggak? Iya, tetap dibayar. Ya kan, dibayar oleh PT BES. Tadi kan kalau per pasang kita kan dibayar 50.000. Nah, ternyata dalam satu hari itu kita lebih dari 12 pasang, Pak. Dibayar nggak? Tetap dibayar. Dibayarnya kalau hitungannya ini kan 10.000. Ini masih hitungan lama. Sebenarnya 20.000 kita dibayar. Nah, itu berapa pasang? 1.000 pasang. Jaringan Anda akan dibayar. Jadi kita itu tidak dirugikan, tetap dibayar, tapi jumlahnya dikurangi. Kalau hitungan ini 10.000 gitu per pasang. Kalau tadi kan 50.000, 12 pasang. Kalau lewat dari 12 pasang tetap dibayar, itu dikalikan 10.000. Ya. Kalau saya lihat di buku pelicatnya ini sudah 20.000, bukan 10.000 lagi. Karena harga kita kan 2.100.000, berarti bukan 10.000 lagi. Berarti kalau kita sudah dibayar 20.000. Saya lihat di buku pelicatnya 20.000. Kalau ini yang masih lama. Nah, ini ada lagi reward prestasi ya, yang bonus plan A tadi, ya kan? Bonus plan A ini apabila terjadi 100 pasang ya. 100 pasang, misal dia tadi kan sudah dapat 100 kiri, 100 kanan, ya, maka dia mendapatkan 20 juta umroh atau motor. Nah, ternyata dia juga di sini sudah dihitung 100 pasang juga. 100 pasang dalam arti itu jaringannya sudah 100 kiri, 100 kanan. Maka dia masuk ke peringkat new leader dan dapat lagi senilai 1 juta, yaitu senilai handphone. Nah, itulah handphone tadi. Makanya saya dapat 1 unit handphone dan 1 unit sepeda motor senilai 20 juta. Berarti totalnya 21 juta. Itu enaknya di PT BES ini. Bonusnya double-double ini. Double-double lah, ini bonusnya. Kalau kita mencapai poin pasangan 750 juta, ya, peringkatnya sudah masuk star leader. Ya. Star leader ini syaratnya paket basic. Nah, ini kelemahan kalau mereka masih paket basic. Kalau dia mau masuk ke bronze tidak bisa karena syaratnya harus paket reguler. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke reward ya, reward motor, saya anjurkan jangan lama-lama untuk di basic, langsung upgrade ya. Langsung upgrade kalau bisa ngambil bisnis atau priority. Kenapa? Ini menjadi syarat gitu loh. Syarat apabila kita hanya bertahan di basic, nah itu kan nggak dapat ini.
Karena jaringan kita sudah 2.500, kita peringkatnya bronze. Ternyata syaratnya harus reguler. Nah, di sini kelemahan kita. Kita nggak dapat nanti 25 jutanya karena tidak memenuhi syarat peringkatnya. Nah, jadi saya anjurkan bagi rekan-rekan kalau sudah masuk ke new leader atau belum masuk new leader, ambillah upgrade ke paket bisnis atau priority. Kalau priority, wah ini luar biasa. Nah, ini peringkat-peringkatnya. Kalau 10.000 silver itu syaratnya ya, peringkatnya harus bisnis paketnya. Kalau tidak bisnis, maka tidak bisa mendapatkan 150 juta. Kan sayang kan? Kita sudah 10.000, jaringan sudah besar gitu kan. Dan seterusnya ini. Nah, ini sampai 10 miliar ini priority. Pro director. Nah, ini ya peringkatnya. Ini reward prestasi. Jadi ada reward prestasi. Jadi double-double rewardnya. Nah, ini ada bonus plan B lagi. Nah, ini kan plan B nih timbul pertanyaan. Yang RO tadi ada RO yang 350.000, ada RO luxury yang 1.500.000. Nah, ini kalau dia RO yang 350 yaitu RO cruise itu mendapatkan 2 box ya. Poinnya kayak poin motor cash nggak dapat. Poin mobil cash nggak dapat. Poin big mo cash nggak dapat. Poin luxury nggak dapat. Nah, poinnya cuma dapat promo poin cruise umroh. Ini aja dapat. Ya, poinnya. Kenapa? Dia ngambil cuma paket 350.000 RO-nya. Tapi kalau dia ngambil RO yang 1.500.000, dia mendapatkan 12 box. Semua poinnya dapat. Mulai dari motor cash, mokes, big mokes, luxury, bahkan poin cruise umroh. Dapat semuanya. Nah, itu untuk bonus plan B. Ternyata kita banyak bonus-bonusnya. Ya. Nah, itu cara untuk mendapatkan bonus. Nah, jadi jangan salah kita menafsirkan sudah kita RO 350.000, kita cek kok poin motornya nggak ada. Lihat dulu di marketing plan memang tidak ada. Yang adanya di mana? Ya di sini. Poin cruise dan umroh, ya. Kalau yang 350. Kalau 1.500.000 itu semua dapat poinnya, ya, RO. Nah, ini kita langsung lagi lanjut ke lanjut ke royalti RO 20 generasi. Kan timbul pertanyaan nih. Maksudnya RO royalti RO 20 generasi ini gimana? Nah, ini G0 ya. Itu akan mendapatkan nominal 50.000 kalau dia terjadi RO. Misal si Budi RO ya. Ternyata si Budi sudah RO yang 350.000 nih. Nah, dia kan dapat poin cruise tuh. Nah, maka dia yang si bawahnya RO juga, maka si Budi tadi dapat 5.000. Ini kalau dia tidak mendapatkan reward prestasi. Nah, berarti semua mitra bisa dapat 5.000, syaratnya dia harus RO dulu. Nah, RO belanja dulu yang 350.000 baru bisa dia masuk dalam bonus 5.000 ini. Gitu. Ini sampai generasi 20 ya. Kalau 20 ini kalau ditotalkan ini sampai 10 miliar per bulan. Kalau ini jaringan sudah besar ini 1 jutaan ini gitu. Nah, ini yang untuk royalti RO 20 generasi ya. Nah, ini RO prestasi. Ini mereka yang ada prestasi. Saya bilang tadi. Kalau yang tadi kan nggak ada prestasi tadi itu. Yang 5.000 tadi semua bisa dapat semua 5.000. Asal catatannya harus RO yang 350.000. Nah, ini kalau RO dia sudah statusnya new leader, berarti kan dia sudah mendapatkan 100 pasang. Seperti saya kan sudah dapat 100 pasang, maka saya mendapatkan 15.000. Syaratnya saya ini harus RO juga gitu. RO 350.000. Kalau saya tidak RO 350.000, maka saya tidak akan mendapatkan namanya royalti RO prestasi ini 15.000. Nah, yang 5.000 masih dapat nggak saya? Masih. Berarti double. 5.000 dapat, yang 15.000 dapat. Nah, itulah
kehebatan dari PT Best ini. Rewardnya tuh double-double. 5.000 saya dapat, yang 15.000 dapat. Nah, kalau statusnya star leader itu 30.000. Nah, ini Kang Algian nih. Kang Algian sudah star leader dia. Itu 30.000 nih Kang Algian. 30.000. Kalau seandainya saya RO 350, maka Kang Algian dapat 30.000. Syaratnya Kang Algian harus RO dulu. Jangan diduluhin mitranya. Makanya setiap tanggal 1 kita wajib RO. Kenapa RO itu? Kalau sempat kita RO-nya ya, misal RO-nya gini, saya RO-nya tanggal 1, 350.000, tahu-tahu Kang Algian RO-nya tanggal 2. Maka yang 30.000 tadi Kang Algian nggak dapat karena saya duluan RO-nya. Makanya diusahakan tanggal 1 itu sudah RO. Gitu. Syaratnya nanti biar Kang Algian dapat 30.000 gitu. Dan juga seterusnya ini sampai pokoknya besar ini RO-nya nih. 80.000. Nah, ini yang dinamakan passive income. Passive income itu kalau jaringan kita belanja RO 350.000, nah itu kalau ditotalkan ini besar kali nih. Kang Algian itu kalau yang RO ini ya, kalau misal 100 orang itu sudah 3 juta per bulan. Ini passive income aja nih. Kalau 100 orang loh yang belanja. Tapi saya rasa lebih lah 100 orang. Ini kan 750 pasang kiri kanan. Berarti lebih dari 100. Banyak bonus Kang Algian bisa lebih dari 3 juta per bulan gitu kan. Nah, apalagi yang Dani Abdul Ghani itu dia sudah peringkatnya mungkin sudah silver ya. Mungkin sudah 55.000, itu bisa 55 juta per bulan. Ini passive income. Nah, inilah yang produknya sangat bagus dan juga orang sering belanja. Wah, luar biasa. Jadi ini namanya perusahaan bagi kita bagi hasil royalti gitu. Nah, ini kalau royalti RO kepemimpinan maksudnya gimana nih? Kalau seandainya kita, misal saya disalib oleh jaringan di bawah saya gitu. Saya ternyata masih new leader. Ternyata di bawah saya, mitra di bawah saya itu sudah star leader. Maka saya disalib oleh mereka. Maka saya hanya mendapatkan 3.750 gitu. Karena posisi saya itu kepemimpinan saya itu kan nggak bisa ngimbangi downline saya di bawah saya. Karena dia lebih giat bekerja, ternyata dia bisa melewati saya. Maka otomatis kepemimpinan saya di bawah dia, maka alokasinya saya dapatkan 3.750 untuk royalti kepemimpinan. Nah, itulah kerugian kalau kita nggak maksimal mengerjakan ini. Bisa disalib oleh yang downline kita. Nah, itu. Jadi siapa yang kerja, itu yang dapat menghasilkan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Poin cruise itu 100 kiri, 100 kanan. Ini poin reward plan B. Ya, yang 350.000 tadi. Kumpulnya di sini. Poinnya tadi 350.000 tadi kumpulnya di sini poinnya. Ada poin cruise ini jalan-jalan pakai kapal pesiar cukup dengan 100 pasang. RO aja ini, RO aja, bukan mendaftarkan mitra baru. Kalau sekarang rupanya mendaftarkan mitra baru masuk juga di sini. RO cruise ini. Daftar mitra baru dan RO masuk juga sekarang ini. Nah, itulah baiknya PT Best ini dikasihnya yang mendaftar mitra baru dapat poin cruise juga. RO dapat poin terus juga. RO-nya 350.000 dapat, 1.500.000 dapat poinnya. Nah, ini poinnya ini itu pakai masa berlaku promo gitu loh. Biasanya sampai Agustus. Kalau seandainya kita nggak sampai Agustus, maka RO tadi yang belanja tadi, maka poin kita tidak mendapatkan, hilang gitu loh. Karena misal yang ini ya, yang ini untuk cruise ini dan juga umroh 300 pasang. Nah, timbul strategi kita untuk mencapai reward tadi. Nah, kita sudah menjalankan. Terus kita bingung cara untuk menjalankan ini supaya cepat mendapatkan reward tadi itu, bonus-bonus tadi macam mana? Ya ini, kita bulan pertama kita mendaftarkan mitra baru 2. Ya. 2 ini kita ajarkan supaya dia berduplikasi juga gitu. Duplikasi mendaftarkan 2 mitra baru juga. Berarti kita awal bulan pertama ini cuma nyari dua orang. Nah, 2 orang ini cari 2 lagi, duplikasi lagi 4.
4 ini suruh cari 2 lagi, 8 gitu. Nah, di bulan ke-7 kalau kita duplikasinya jalan, maka sudah mendapatkan 1 unit motor dan umroh ini di bulan ke-7 kan 128. Nah, di bulan ke-9 sudah mendapatkan Mokes 150 juta. Di bulan ke-11 sudah mendapatkan Pajero atau Fortune 2000 pasang. Ini kan Pajero-nya kan 1.500 pasang cuma. Ini kan 22.000. Nah, di bulan ke-12 sudah 4.000. Kan kalau rumah 1 miliar itu hanya 3.000 pasang. Nah, ini kalau terjadi duplikasi yang jalan gitu. Jalan duplikasinya, jalan pembinaannya jalan, duplikasi jalan, pembinaan jalan. Itu bisa mencapai 1 tahun. Nah, ini kebanyakan mungkin meleset ya. Nah, ini kalau capai 1 tahun tadi 1,67 miliar tadi, berapa kita digaji oleh perusahaan PT BES? Itu kita bagi aja 12. 1,7 miliar ini bagi 12. Berarti 139 juta per bulan kita dibayar. Kalau ini sampai 1 tahun. Pak, kalau kita nggak nyampe 1 tahun gimana? Sampainya 2 tahun. Oke, 2 tahun kita tetap dibayar 69 juta per bulan. 69 juta per bulan. Ya. Ternyata meleset, nggak sampai 2 tahun. Oke, kita lanjut ke 3 tahun. 3 tahun masih juga kita dibayar 46 juta per bulan. Ya. Waduh, ini ternyata meleset juga. Nih malas-malasnya nih 5 tahun nih. Ini paling malas-malasnya 5 tahun. Tetap masih dibayar gajinya 27 juta per bulan kita dibayar. Nah, itu untuk mencapai reward dari PT BES nih. Luar biasa kan, bukan? Nah, ini yang ditawarkan PT BES kepada kita. Percayalah, ini kesempatan Anda. Nah, kadang ada juga yang bilang, masih trauma lah dengan MLM. Nah, mereka yang masih trauma dengan MLM, karena gini, MLM ini banyak dicela, ya. Malah justru berdasarkan data dari Menteri Perdagangan bahwa MLM ini mendongkrak perekonomian di tengah pandemik, ya. Berapa setorannya? 14,7 triliun, ya. Saat konvensional tutup gara-gara nggak bisa membayar gaji karyawan, PHK terjadi, ya. Perusahaan tutup, itu konvensional. Tapi MLM malah justru setor 14,7 triliun. Saat COVID ini data yang diberikan oleh Menteri Perdagangan. Ya. Trauma karena MLM, karena pertama, tutup poin bulanan. Nah, tutup poin bulanan yang pertama. Yang kedua, poin hangus, bonus hangus. Ini kebanyakan yang trauma gini nih. Nanti kita poin reward 1,67 miliarnya hangus nih. Nah, itu kita bahas nanti. Cari orang sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kita bahas juga nih. Skema Ponzi yang di atas yang sukses. Ya. 5, poin pencapaian reward susah. Oke, kita bahas satu-satu. Tutup poin bulanan, jadi tidak ada. Ya. Kalau kita mau belanja, itu sesuai kebutuhan. Ya. Misal kita mau diwajibkan untuk belanja bulanan. Di PT BES nggak ada. Kalau kita mau belanja ya dapat poin. Kalau nggak belanja ya nggak apa-apa. Poin kita nggak hangus, tidak hilang, nggak apa. Jadi tidak ada kewajiban untuk belanja bulanan ya di PT BES. Terus poin hangus, bonus hangus, tidak. Poin itu terakumulasi. Apa Pak contohnya Pak? Ya kita misal poinnya 1 ditambah 1 lagi 2 terus sampai kapan? Seumur hidup dan bisa diwariskan. Nah kalau kita sudah meninggal maka poin kita tadi ahli waris akan meneruskan untuk meneruskan poin kita. Nah, itulah sistem yang diterapkan oleh PT BES. Nah, kalau seandainya saya kemarin kan sudah dapat poin 100 pasang ya. 100 pasang 1 unit motor menuju ke mobil. Berapa yang harus saya sampaikan ke mobil? Apakah 100 pasang saya hangus? Tidak hangus 100 pasang saya. Jadi saya tinggal menambah 200 poin aja lagi untuk menuju 300 poin mobil tadi. Nah, itulah enaknya PT BES ini. Poin kita tidak hangus. Jadi 100 tinggal nambah 101, 102 sampai 300. Berarti kita cuma nyari 200 poin per pasang. Nah, cari orang sebanyak-banyaknya. Kita di PT BES bukan cari sebanyak-banyaknya orang, tapi cari omset.
kita cukup 4 orang yang saya bilang tadi. Misal 4 orang mengambil paket priority, 31 poin tadi sudah 120 lebih ya. Nah, 4 orang aja. Nggak perlu sampai 100 orang kita nyari. Ya, nah, itu sudah dapat poin umroh dan motor gitu. Skema Ponzi yang di atas sukses. Nggak. Di sistem ini yang kerja sukses. Misal ini contoh upline saya itu ya di atas itu dia sudah poinnya 246 ya. Sebelah kanannya 0. Kenapa? 0. Dia nggak kerja. Upline saya itu nggak kerja. Saya di bawah sudah 100 pasang. Saya dapat motor, upline saya belum dapat motor. Kenapa? Siapa yang bekerja itu yang diuntungkan. Kenapa upline saya belum dapat? Karena sebelah kanannya poinnya masih 0. Ya, sebelah kirinya 200 lebih gitu loh. Nah, kenapa? Kalau untuk mendapatkan motor kan harus seimbang, kiri 100, kanan 100. Sedangkan saya di bawah sudah kiri 100, kanan 100, upline saya 265, kiri kanannya 0, maka dia nggak dapat. Nah, berarti siapa yang kerja itu yang sukses. Poin pencapaian reward susah, ya. Ternyata rewardnya cepat. Saya bilang tadi, saya sudah melihat di PT Best ini poinnya 100 pasang aja sudah bisa umroh. Siapa impian mau umroh? Pasti semua ingin umroh. 100, nggak sulit. Nah, itulah bedanya PT Best dengan multi level marketing yang lain ya. Nah, kondisi Anda hari ini adalah hasil keputusan Anda di masa lalu. Berarti dulu Bapak belum masuk ya. Belum masuk di PT Best itu mungkin ada keputusan di masa lalu, masih mikir-mikir, nah gitu kan. Nah, kondisi Anda di masa depan adalah hasil keputusan Anda di saat ini. Berarti Bapak sudah mengambilkan keputusan bergabung di PT Best, itulah keputusan Anda saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang marketing plan-nya di PT Best. Saya kembalikan ke Kang Algian. Silakan Kang Algian untuk Kang Algian. Ya, silakan Kang. Ini saya kembalikan hostnya ya Kang. Silakan. Mic-nya Kang. Iya. Oke, tadi udah dijelaskan sedikit mengenai marketing plan oleh Pak Hidayat. Sebenarnya itu yang di-share juga di Prime Academy, cuman di sini kan secara visualnya kelihatan yang ngejelasinnya. Sama lebih detail lagi. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya tentang marketing plan, boleh ditanyakan dulu sambil sharing-sharing nih sama sponsor dan leadernya. Sebelum kita masuk ke tema selanjutnya. Boleh yang mau tanya? Yang jauh-jauh mungkin yang baru masuk siapa nih? Kita udah Zoom meeting. Jangan sampai teman-teman gak dapat apa-apa ya. Karena jarang-jarang nih bisa ketemu. Pak Yusuf boleh tanya itu. Oh, Pak Sarwono. Pak Yusuf dari mana? Jogja. Pak Saiful. Ahmad Saiful. Ya, bukan? mitranya Pak Saiful. Oh, ada mitranya Pak Saiful dari Jogja ya. Pak Sarwono sering ketemuan sama Pak Ahmad Saiful dan mitra-mitranya? Beberapa bulan ini kan baru zona merah ini, jadi nggak beberapa minggu ini kan nggak bisa ketemuan zona merah itu Sleman. Sleman zona merah ya? Iya. Kodja ini juga banyak yang zona merah. Gara-gara apa merahnya? COVID itu loh. COVID itu siapa Pak? Kirain di Jogja nggak ada COVID, ada juga COVID di sana ya? Wah banyak ini baru ya, baru ketat-ketatnya. Masya. Kirain nggak mempan ke Pak Sarwono ya? Insya Allah. Insya Allah nggak mempan lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Sarwono sehat sama keluarga di sana ya. Amin amin. Haspro itu sering minum Haspro. Oh, Haspro, pantesan ini lihat wajahnya kayak yang muda terus, cukuran anak muda lagi Pak Sarwono nih. Satu tahun lagi nih pensiun nih. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat motor, mobil nih 1 tahun. Amin, Insya Allah.
Mantap Pak Syarono. Google Ads-nya masih jalan nggak? Pak Syarono tuh jago closing online lah sebenarnya. Saya nggak Google dijalanin. Ads saya itu ditangguhkan sudah 2 bulanan. Ah, kenapa nggak bikin lagi? Kemarin bikin itu ditangguhkan juga. Bikin dulu subdomainnya. Udah bikin subdomain belum? Belum ya. Nah, coba ntar yang belum punya subdomain bisa WA saya. Siap. Subdomain jangan pakai yang web replika karena akan ditangguhkan lagi kalau pakai web replika tuh. Saya sudah bikin sekali itu ditangguhkan, baru tayang sebentar dapat Iya, kalau pakai calon web mitra replika 1 gitu. sudah ditangguhkan. Harus pakai subdomain atau website sendiri. Nanti yang mau bikin web replika bisa WA saya. Cuman Siap. ya kita harus mesen sih ke web developernya. Oke, yang mau bertanya boleh langsung aja. Tanya lagi tadi ada Pak Sarwono dari Jogja. Mau tanya dong, Mas. Boleh, Bu Dini gimana? Aku masih bingung sama perhitungan poin. Tadi kan Pak Hidayat ngejelasin yang misalnya kalau kita kan nggak cari orang sebenarnya, cari omset ya kan. Tadi contohnya aja kalau kita cari 4 orang daftar priority, artinya kita dapat 31 poin ya kalau priority ya, dikali 4 itu berarti kan 124. Nah, sedangkan kalau untuk poin yang paling rendah motor kan 100 kanan 100 kiri. Itu jadinya 124-nya jadi 2 kali apa gimana? Oh, itu baru kiri berarti. Berarti baru kiri apa? Berarti kalau Iya, harus 8 orang ya? iya. Ya betul. 4 kiri, 4 kanan priority semua. Oh, Wah, jadi saya yang jawab nih. nggak apa-apa Pak, makasih. Kalau reguler sama bisnis itu masing-masing poin berapa ya? Saya belum paham nih kalau untuk perhitungan poin. Perolehan poin misalnya kalau ada yang daftar basic bayarnya berapa, poinnya berapa, reguler poin berapa gitu. Bisa jelaskan teman-teman. Boleh, ada yang mau jelasin? Lihat. Ya, baik. Kalau untuk basic itu 1 poin, Bu. 1 poin basic. Kalau reguler itu 3 poin. Kalau bisnis itu 7 poin. Eksekutif itu 15 poin. Priority 31 poin. Sudah dipaham ya? Iya, paham. Tinggal kita aja jualkan paket yang sebesar-besarnya biar cepat dapat motor gitu. Nih saya ceritain dikit nih, kalau misalnya Bu Dini jalan eco racing bulan pertama Bu Dini closing 2 orang. Dua orang ini orang berduit nih, orang kaya yang punya uang dan dia butuh untuk eco farming misalnya, butuh produk banyak. Kalau orangnya kiranya punya uang di tabungan nih, kayaknya orang ini di tabungan kayaknya ada ratusan juta gitu kan, lebih dari 60 juta. Maka tawarinnya jangan yang basic. Ya, tawarinnya yang priority gitu. Minimal yang eksekutif gitu. Jadi kalau orangnya kira-kira berduit, kira-kira ada uangnya, jangan sekali-kali ngasih tahu ada paket eco racing yang 2 jutaan. Tawarin ada priority sesuai kebutuhan dan kemampuan si mitranya. Misalnya di bulan pertama Bu Dini closing 2 orang. 2 orang priority. Ya tinggal 2 aja dikali 31 gitu. 2 orang dikali 31 berapa? Di sini 62 antara. Ya di kanan closing lagi di bulan itu misalnya 2 orang, contohnya aja ya, dikali 2 orang dikali 31 62. Nah ini poinnya ntar 62 kiri 62 kanan di ID utama ya. Kalau masing-masing 2 orang ini ntar closing lagi ya ntar ditambah lagi, jadi nggak harus kita yang closing. Misalnya di sini ada 2 orang ini nanti closing lagi misalnya paket reguler ya. Di bulan kedua 2 orang ini masing-masing paket reguler itu poinnya 3 ya. 3 poin. Kalau 2 orang ini closing 2 reguler, maka di sini ntar nambah 3. Tiganya ntar masuk ke sini, masuk ke atas. Ke atas ini berarti di sini ada 62 tambah 3, di sini jadi 65 gitu kan. Ditotalin aja nanti. Nah, di sini ada 65 misalnya gitu. Yang setiap ada pertambahan poin, ya, berapapun itu, yang penting dari diagram Bu Dini, dia menjadikan itu poinnya masuk ke Bu Dini.
Ya, kalau daftarnya paket bisnis, ya ntar nambahnya 7 gitu. Kalau daftarnya paket eksekutif nambahnya 15 gitu. Poinnya nambah terus walaupun bukan kita yang closing. Gitu. Closingnya cuma orang-orang di sini. Gitu. Untuk RO itu Kang. Untuk Itu RO, iya, RO itu masuk kiri kah kanan? ya tergantung yang RO-nya siapa gitu. Kita, misalkan kita. Nah, misalnya Pak Sulis mau RO nih. Iya, iya, iya. Nah, misalnya di sini Pak Sulis nih. Pak Sulis lihat diagram jaringannya berapa. Minimal reguler ya, minimal reguler. Kalau mau RO dapat poin Ya. luxury ya. Minimal kitanya reguler atau di bawah kitanya udah ada jaringan. Misalnya di jaringan utama Pak Sulis di sini baru 5. Ya di sininya udah 20. Hmm. Nah, berarti di bawah jaringan Pak Sulis, di kiri udah ada 5 orang misalnya, atau di kanan udah ada ya 20 orang ceritanya kalau basic semua ya berarti ya. Sini 20, di sini 5 misalnya. Ini kalau basic semua ya, berarti ada 5 orang ada 20 kanan, 5 kiri. Ketika mau RO nanti supaya poinnya masuknya ke kiri, maka ketika mau RO nanti masukinnya ID mitra yang paling bawah yang kiri gitu. Nah, nanti poinnya masuk ke sini. Di RO ada ID mitra. Ada pilihan mau di RO-nya, mau poinnya mau ditembakin ke ID siapa gitu. Kalau yang gini Kang, yang 1.500.000 mungkin bisa kita tembakkan ke ID mitra di bawah. Nah, Tapi iya, kalau yang 350.000 kita dulu pakai ID kita. Karena syarat untuk mendapatkan poin dari 350 itu harus kita RO dulu. Tapi kalau yang 1.500.000 tembak aja ke ID mitra di bawah. Nanti ID-nya akan kena kita juga gitu. Itu bedanya. Bedanya 350 dengan 1,5. Iya, iya. Siap. Ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. bebas nanya apa aja ya tentang marketing plan terutama. Oh ya. Salam kenal. Saya dari Yusuf Jogja. Oh, Pak Yusuf dari Jogja. Gimana, Pak? Downline-nya Pak Sarwono yang tadi yang bertanya. Oh iya Pak Sarwono dari Jogja. Masya Allah. Gimana Yang kabarnya pertama, Pak Yusuf? Gimana? semoga kita semuanya sehat-sehat walafiat. Amin. Ya. Ini tanya Pak. Untuk setiap kali saya RO itu penentuan menempatkan titik kiri apa kanan, karena ini kan saya masih istilahnya masih awam lah di bisnis ini. Itu yang menentukan nanti saya bisa apa dari upline saya atau bagaimana. Kemudian yang kedua, apakah tatkala kita mau ini kan sudah dibawa kita kan orang lain nih atau apa dari teman saya. Kemudian saya sempat dengar di video mana itu ya, di kemarin malam itu katanya bisa kita upgrade ya, yang tadinya basic bisa menjadi regular atau dan seterusnya. Itu caranya gimana itu? Oke, boleh saya Ya, bantu jazakallahu khair. Siap, saya bantu jawab untuk posisi poin RO ya. Sama kayak pertanyaan Pak Suli sebenarnya ini. Tapi saya perjelas lagi. Ntar ini ada yang mau masuk dulu nih. Nah, ketika teman-teman mau RO, ini bisa lihat dari diagram jaringan dulu ya. Ini berarti nanyanya kalau RO pribadi ya. Kalau RO pribadi itu, kalau pengen dapat poin luxury itu minimal RO-nya harus yang 1,5 juta. Ya karena kalau RO 350.000, menurut saya nggak usah tembak-tembakan. Yang penting kita RO pribadi aja. RO pribadi aja supaya kita dapat status RO sebenarnya. Kecuali nanti RO 350.000 kedua bisa tuh poinnya masuk ke kita. Tapi kalau menurut saya kalau kita mau RO dapat poin, kita RO-nya yang 1,5 juta. Kalau pengen dapat poin mokes, dapat poin mobil, itu RO-nya yang 1,5 juta. Karena itu poinnya kita bisa fleksibel mau nyimpen di mana. Tergantung kita. Nah, misalnya Pak Yusuf ini tadi, nah misalnya ini poinnya Pak Yusuf nih, misalnya nih ya. Ada 1.354 di kiri, 2.600 di kanan. Produknya habis, Pak Yusuf mau RO.
Ya kalau mau RO supaya poinnya nambah ke Pak Yusuf, maka kalau ada yang gede, ada yang kecil, berarti Pak Yusuf pilih yang kecil dong, supaya poin yang ini nambah ya. Makanya kalau RO, simpannya di kiri. Nah, gitu ya. Simpannya di kiri. Nah, di kiri ini ada siapa gitu. Cari ID yang paling bawah di kiri itu siapa. Cari ID yang paling kiri di bawah itu yang paling bawah siapa. Nanti di copy ininya. Ya, diingetin misalnya yang paling bawah namanya Mutia. Lalu di copy ID-nya. Di copy. Supaya apa? Nanti ketika RO ditembakin ke Mutia ini. Ketika ditembakin ke Mutia, maka poinnya masuk ke atasnya gitu. Ya, ketika kita RO nanti masukin ID-nya Mutia, poinnya masuk ke kita. Selain ke kita, ke atas-atasnya Mutia juga. Misalnya ini ditembakinnya bukan ke Mutia ya. Yang paling bawah di bawahnya Mutia misalnya ada Sanjaya nih. Ketika kita mau RO, kita tentuin dulu mau di kanan atau di kiri. Kalau di kanan udah banyak, di kiri masih sedikit, maka kita yang kiri pilihnya. Pilihnya yang kiri, kita ketemu RO 1,5 juta. Nah, pilih ID yang paling bawahnya siapa? Misalnya ID yang paling bawahnya ini Sanjaya. Nanti ketika RO ada pilihan masukkan ID gitu kan untuk nembak poinnya. Nah, nanti bisa pilih misalnya Sanjaya ini yang paling bawah nih di mitra saya. Dimasukin ID mitra Sanjaya ke tempat penyimpanan ID RO. Nanti poinnya masuk ke Teh Mutia, poin RO-nya masuk ke kita juga gitu. Masuk ke kita juga. Nah, itu cara penentuannya ya. Jadi kita simpen ID mitra kita yang paling bawah supaya poinnya masuk ke kita, bukan cuma ke kita tapi ke di atas-atasnya Sanjaya gitu. Caranya gimana RO tersebut supaya kita bisa nyimpan poinnya ke ID yang paling bawah. Ini masuk ke menu stokis atau pembelian. RO ya, kalau mau dapat poin. Kalau kita RO 1,5 juta, tanpa kita RO terlebih dahulu pun poinnya tetap masuk. Beda halnya sama 300 RO 350.000. Kalau teman-teman mau dapat poin RO 350.000 dari jaringan kita, maka kitanya harus RO dulu di awal 350.000. Maka setiap mitra kita yang RO, poinnya masuk ke kita. Tapi kalau RO 1,5 juta ini, walaupun kita belum pernah RO sekalipun, ya, setiap ada mitra kita yang RO, maka poinnya masuk ke kita. Nah, begitupun kalau kita mau RO pribadi. Nah, ketika mau RO pribadi, supaya poinnya masuk ke kita, sekali lagi, nanti ketika RO, pilihnya di sini RO Plan B-Mix. Ya, RO Plan B-Mix. Kalau pengen dapat poinnya poin Mokes Luxury dari RO, maka pilihnya RO Luxury 1,5 juta di sini. Berarti teman-teman tinggal pilih 12 PV ya. Di sini pilihnya 12 PV. Kalau kita pilihnya akurasi semua berarti 12 box. Tapi kalau kita campur ada skincare dan sebagainya berarti nggak nyampe 12 box. Pokoknya hitungnya 12 PV aja. Nah, di sini ada pilihan. Ya, ketika RO 1,5 juta, kalau pengen poinnya masuk ke ID utama, maka kita masukin ID yang paling bawah kita yang tadi itu, Sanjaya itu. Nah, di copy di sini gitu kan, di copy di sini. Maka ketika RO nanti si RO-nya ditembakin seakan-akan Sanjaya yang melakukan RO, nanti poinnya akan masuk ke poin Pak Yusuf gitu ya. Jadi ntar poin Pak Yusuf yang di sebelah kiri tadi akan nambah 1. Jadi ini udah pilihan mau RO-nya di ID siapa. Maka pilihlah ID member yang paling bawah. Mau di kiri atau yang kanan kita yang nentuin. Kalau di kanan berarti cari mitra yang kanan. Yang jelas di poin grup yang terkecil RO-nya. Gitu Pak Yusuf. Jawaban pertanyaan pertama bisa dipahami nggak? Oh ya, alhamdulillah Pak. Ya, matur nuwun. Tadi yang kedua nanya upgrade, caranya upgrade kayak gimana gitu ya. Betul nggak? Ya, upgrade. Nah misalnya Pak Yusuf ini masih basic. Nah produknya habis. Nah saran saya jangan RO Plan B-Mix kalau masih basic. Kalau produknya habis, pilihnya RO upgrade. Ya. Pilihnya RO upgrade. Misalnya Pak Yusuf dari basic mau upgrade ke reguler. Nah bisa sendiri, nggak usah sama sponsornya, sendiri aja. Kita aja yang RO, namanya di sini berarti RO Plan A. Nah, di sini RO Plan A ini sama dengan RO upgrade. Ya, di sini tinggal pilih Pak Yusuf RO Plan A-nya mau upgrade-nya yang mana. Kalau Pak Yusuf masih basic, nah tinggal di sini pilih. Berarti basic to reguler tinggal belinya 4 juta. Nah, reguler kan 6 juta tuh. Reguler 6 juta kan. Berarti kalau mau upgrade dari basic ke reguler, kita cukup beli 4 juta lagi. Karena kita udah daftar basic yang 2 juta kan. Sisanya 4 juta lagi ya. Nah 4 juta ini dapatnya 24 box. Ya, 24 box. Nah Pak Yusuf berarti RO upgrade ke reguler 4 juta. Di sini tinggal pilih aja di sini.
Nanti ada pilihan nih 24 PV. Nah, tinggal pilih aja produknya. Ya, sebelumnya kita cek dulu ongkirnya berapa. Kalau udah ketahuan ongkirnya misalnya 50.000, ya berarti kita top up dulu 4.050.000. Nah, kalau udah ada saldonya 4.050.000, Pak Yusuf tinggal belanja di sini. Nah, belanjanya tadi pilihannya kayak tadi ya, RO basic to reguler 4 juta. Nanti kepotong saldonya, nanti Pak Yusuf di sini akan dapat serial upgrade gitu. Nah, serialnya tadi lihat di sini. Nah, serial ini ya, ntar dapat serial di sini nih. Nah, serial ini nanti dimasukkan ke mutasi. Bukan ke mutasi di sini, di activity ya, repeat order plan A atau RO plan A yang tadi, RO upgrade. Nanti dimasukkan ke sini serialnya. Nah, dimasukkan ke sini serialnya. Nanti akan berubah di sini ketika dimasukkan serial yang hasil beli tadi basic to reguler, serial dimasukin ke sini nanti berubah. Dari basic to reguler, nanti selamat Anda menjadi reguler, nanti pilihan. Kalau udah reguler nanti di sininya tulisannya reguler gitu. Berubah, nanti ID-nya nambah. Kayak gitu. Jadi bisa dilakukan sendiri. Dengan cara memilih tadi apa? RO plan A ya. RO plan A nanti pilih basic to reguler. Ada berapa kali upgrade sih kita bisanya? Nah, bisa dilihat di sini ya. RO plan bukan FO ya, berarti RO. Kalau FO data mitra baru, ke RO repeat order. Nah, ada banyak pilihan upgrade. Misalnya Pak Yusuf udah reguler nih. Produknya habis lagi. Mau dari reguler bisa lagi upgrade, Pak. Bisa upgrade dari reguler ke bisnis atau dari reguler ke eksekutif. Bisa juga jadi dari reguler ke mana? Reguler ke priority langsung kalau nggak salah. Bisa gitu. Oh enggak, reguler ke bisnis, reguler ke eksekutif. Mana lagi ya? Ya sampai eksekutif ya. Eksekutif aja Kang, eksekutif langsung priority. Nah, eksekutif nanti ke priority gitu. Gitu. Jadi pilihan upgrade-nya di sini ya. Nanti berarti reguler ke priority. Gitu tahapannya. Jadi kalau produknya habis bisa RO lagi. Nanti poinnya akan nambah terus, ID-nya akan nambah terus. Peluang reward-nya juga nambah terus. Jadi upgrade itu bisa dilakukan berkali-kali gitu. Kalau dari basic ke reguler bisa, basic langsung ke bisnis bisa, basic ke eksekutif bisa, basic to priority nggak ada ya berarti ya? Nggak ada Kang. Hah? Nggak ada. Oh, ke eksekutif dulu ya, nanti Ya. Eksekutif baru priority berarti ya? Ke bisnis bisa juga dari ke basic bisnis dulu. ke bisnis. Ya. Siap. Nah, ini pilihannya yang teman-teman bisa lakukan. Oh, basic to priority ada nih yang Ada, ini. Kang, ada. 60 juta yang ini yang bawah. Reguler. Oh, yang bawah. Pindah. Basic to priority. Ada regular to priority juga ada di bawah. Jadi bisa pilihan upgrade-nya. Gimana Pak Yusuf, paham? Alhamdulillah Kang. Ya, matur suwun. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi yang mau ditanyain? Silakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ke Pak Hidayat Kang Aldi. Boleh. Pak Hidayat setelah membuat website pribadi itu Google Ads-nya masih ditangguhkan apa enggak? Alhamdulillah masih jalan Pak Roman, dan juga saya bersyukur nggak ditangguhkan oleh Google dan diterima dengan baik oleh Google sampai hari ini, dan juga calon mitra juga sudah masuk juga, alhamdulillah. Oh gitu ya. Ya. Oh mantap lah. Soalnya saya pakai subdomain juga tetap ditangguhkan gitu. Iya, saran saya pakai web aja Pak. Nah, saya gitu. kemarin karena apa? Kemarin kita pernah juga pakai subdomain. Itu ditangguhkan. Iya. Ya, saya pikir-pikir karena saya serius untuk di Google, apa salahnya saya bikin web pribadi sendiri gitu. Karena kita kan jangka panjang, bukan saat ini aja gitu. Kita keseriusan. Iya, jadi ya saya bikin lah webnya itu. Jadi alhamdulillah syukur tidak ditangguhkan sampai saat ini. Gitu. Oh gitu ya. Settingannya masih tetap yang awal-awal gitu. Iya, settingnya masih. Cuman saya nggak berani ngambil. Kan kalau rata-rata kan 100.000 per hari dah. Saya 50.000 per hari. Memang
Kalau 50.000 per hari urutannya nggak nomor 1 memang. Oh gitu. Saya mengakuin itu karena saya tawarannya rendah gitu. Kalau tawarannya tinggi bisa kita di atas jadi nomor 1. Tapi ya otomatis biayanya lebih kencang gitu. Iya lebih kencang ya. Saya memang tawaran saya 50.000 per hari, tapi dapat di urutan kadang kedua, kadang ketiga, nggak pernah nomor 1. Gitu. Ya. Tapi kalau yang mau nomor 1 ya harusnya di atas itu, apakah 100 per hari atau 150 per hari gitu, berani bersaing. Ya. Untuk pembuatan website habis berapa Kang? Kemarin 550 kemarin. Iya. Itu siap. masa berlakunya untuk 1 tahun. Oh, berarti kalau 1 tahun lagi kita perlu bayar. Perpanjang lagi. 500.000 lagi untuk 1 tahun ke depan. Jadi kalau kita nggak menggunakan website, misal kita iklan kita nggak bayar nih, nggak jalan iklan kita, nggak bayar. Tapi website kita itu masih tetap aktif, tapi posisinya paling bawah gitu ya. Karena Google ini gitu. Siapa yang mau bayar itu di nomor 1 kan, ya tetap karena kita sudah bayar untuk 1 tahun. Itu tetap iklan kita muncul, tapi ya posisinya nggak di atas, paling ya di bawah iklan-iklan yang bayar lah gitu. Oh gitu, iya. Oke, makasih Kang Hidayat atas infonya. Iya. Ya kalau Kang Roman serius, langsung aja Kang. Iya siap. Kemarin tuh kan sempat patungan untuk beberapa orang itu, ternyata saya pakai itu masih tetap ditangguhkan. Ya kalau subdomain masih. Kalau web alhamdulillah enggak. Ya, oke, makasih Kang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya nih. Ada keuntungannya tidak kita bekerja sama karena sama-sama satu daerah. Kebetulan saya juga dari Sleman. Saya lihat tadi ada yang dari Sleman, ada yang juga dari Jogja. Tahu di Jogjanya mana? Kira-kira ada keuntungannya nggak kita sinergi untuk saling membantu lah. Sudah ada belum bentuk kerjasama yang pernah dilakukan tapi beda jaringan gitu. Kira-kira menguntungkan tidak? Makasih. Sebenarnya kalau kita mau bertemu dengan mitra-mitra Eco-Racing itu nggak ada larangan, Pak. Keuntungannya ya kita dengan semakin sering kita bertemu dengan mitra-mitra Eco-Racing, berarti nanti semakin mudah kita untuk closing calon mitra biasanya. Terus kita tukar informasinya akan lebih cepat. Gitu. Jadi saran saya memang perlu ada pertemuan di setiap daerah itu perlu. Nah makanya emang ada grup prime team yang per daerah ada tuh yang Jawa Timur nanti ikut, dan kalau bisa ada inisiatornya 1 orang. Inisiatornya siapa nih? Ayo kita ketemuan misalnya di Jogja setiap hari Minggu gitu. Kalau antar mitra prime team insya Allah pasti pada mau, tapi kalau lintas jaringan itu boleh selama tujuannya saling menguntungkan sih nggak apa-apa, Pak. Iya, makanya. Nah, misalnya nanti di Jogja ada seminar Eco-Racing, kita sebenarnya boleh ikutan, siapapun yang bikin boleh. Cuman kalau kita bawa calon mitra itu harus didampingi. Tetap, karena ya kadang si calon mitra yang ikutan seminar itu nanti tertarik daftar untuk ke pengisi acaranya gitu, kalau nggak didampingi. Nah, tapi kalau misalnya di dalam prime team, kalau Pak Somad tadi pengen bertemu selama prime team, ya insya Allah ketemuan aja Pak, diajak masuk ke grup Jawa Timur. Coba ada inisiator, kemarin ada Pak Rizky ya inisiatornya. Dari Jawa Timur. Jadi semua yang ada di grup ini semua prime team ya? Ya, semua ada prime team. Oke. Tapi yang nggak menutup juga kalau Bapak mau ketemuan sama leader Eco-Racing yang di luar tim kita, mereka juga pada welcome semuanya. Iya. Gitu. Nanti saya nantikan. Bagus ketemuan Pak daripada sendirian itu. Oh iya. Gitu, ya salam untuk yang teman-teman Jogja dan Sleman. Jogja tadi ada Pak Sarwono ya.
Ada Pak Ahmad Saiful Haq yang lagi di Jogja juga tadi katanya. Ya. Ada Pak Yusuf ya dari Sleman ya Pak Yusuf ya. Iya Pak, dari Sleman Sukoharjo. Sleman. Nah, gitu. Jadi Salam Pak Rahmat. Semat. Pak Somad. Jadi ketemuan itu lebih bagus. Silaturahmi karena bisnis ini bisnis silaturahmi sebenarnya. Ya. Makin sering silaturahmi semakin cepat insyaallah. Amin ya mujibah. Sama di Purwakarta pun kayak gitu. Di Purwakarta ada pertemuan, di Jakarta ada pertemuan gitu. Di Bandung ada. Tergantung ada siapa inisiatornya di daerah itu yang mau membuat pertemuannya. Oke. Nanti kita upayakan. Insya Allah. Pak Sarono, ayo Pak Sarono di Jogja ketemuan lagi. Kalau udah mana? Coronanya udah beres belum? Kalau sudah sembuh COVID-nya. Memang ini Jogja lagi merah. Iya, zona merah. Ya, kalau ntar udah merah Pak, Madiun Pak. Madiun juga sama. Iya. Yang Subang. Oh, Subang nggak tahu zona apalah. Ya kalau Enggak, misalnya maksudnya prime team Subang ada enggak ya? Subang nggak ada, jarang tuh Subang tuh, nggak tahu orang Subang, kita belum masuk. Subang ke Purwakarta aja, Subang ke Purwakarta atau ke Cikampek boleh. Cikampek ada. Nggak tahu nih di Subang kadang Google Ads-nya nggak masuk ke Subang ya. Iya, susah sekali Google Ads-nya. Orang-orang Subang tuh nggak ada yang daftar melalui online, kenapa ya nggak tahu nih. Algian. Apa orang Subang jangan buka internet gitu? Halo. Ya, halo. Mohon maaf Bang Algian. Pak Marno gimana? Mau tanya. Boleh. Teman-teman prime team yang area Madiun ada nggak kira-kira? Madiun ada di grup tuh, ada beberapa orang dari Madiun. Nanti di absen. Coba masuk dulu ke grup prime team yang Jawa Timur. Nah, di sana itu absen aja dari kota mana aja Jawa Timurnya. Ada Madiun dari Magetan. Magetan ada. Wih, ya. Ini Magetan ini Bu. Pacitan. Ya, Magetan ada mitra saya ada dari Magetan. Oh. Magetannya mana, Bu? Aduh, kurang tahu. Nanti di grup ini aja Jawa Timur coba nanti ditanyakan. Lupa di grup saya. WA atau Facebook ini, Bu? Ya, kan grup ada. WA. Grup WA. Jawa Timur. Coba tolong masukin. Nanti yang di Jawa Timur ada koordinatornya satu orang siapa. Nanti kalau udah beres zona merahnya jadi kuning. Kalau emang mau bikin pertemuan, nanti insya Allah kita upayain kalau memang banyakan ya entar datang tim leadernya ke sana gitu. Ya Kang, tim Jawa Timur udah ada. Ya nanti tolong masukin saya di prime team Jawa Timur Kang. Nanti biasanya di terakhir grup Prime Academy biasanya ada linknya di share. Oh gitu. Kak, siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mau tanya yang kemarin yang web autopilot itu berapa lama ya Kang? Soalnya sampai sekarang belum selesai yang saya punya itu. 3 minggu kalau yang saya kemarin beresnya. Coba di WA lagi aja Pak Arifnya. Ini saya WA enggak dibalas. Telepon kalau di WA. Saya telepon enggak diangkat Kang. Masa? Iya. Ntar saya tanyain deh besok ya. Apa nama websitenya? HMI Kang. HMI. Oke. HMI Prime. Belum beres? Tanggal 28 kayak itu saya ajukan kemarin itu Kang, sebelum lebaran. Lebaran ya. Oke, saya tanyain nanti besok ya insyaallah ya. Ingetin besok coba, ntar saya tanyain besok. Siap Kang. Cuma kapan hari saya tanya dia bilang insyaallah besok tapi dia bilang saya belum ada lagi balasan. Nah, saya tanyain progresnya udah sampai mana. Nanti kalau udah beres biasanya trainingnya dulu kok. Ingetin aja besok, karena besok saya tanyain. Iya Kang. Karena banyak banget yang pesan website, jadinya kayak gini nih.
Siapa lagi yang nanya? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini Mas Marno. Ya, gimana Mas Marno? Mau tanya bedanya web pribadi sama web yang dari Prime Team itu apa ya? Web pribadi itu ntar punya kita sendiri, jadi nggak ada yang nyamain gitu. Domainnya itu nggak ada yang nyamain. Misalnya mau bikin marnoecoracing.com, nah itu bisa, itu web pribadi. Jadi kita memesan nama subdomainnya sesuai dengan keinginan kita. Ya, itulah pribadi bikinnya sekitar 550 ribuan ya tadi ya. Kalau kata Benan, tergantung sih nanti ditanya dulu ke web developernya. Kurang lebih 500 sampai 600 ribuan. Nah kita punya web itu sendiri. Jadi misalnya Mas Marno mau masang di mobilnya, itu nggak ada yang punya gitu. Jadi domainnya kita pilih sendiri gitu. Web pribadi itu. Web pribadi. Kalau yang Prime Team itu web group. Itu saya bikin web group dalam artian nanti webnya bisa diduplikasi. Nah, misalnya jaringan saya kan ada banyak nih. Ya kan nggak semua punya uang 500 ribu untuk bikin sendiri web kan. Makanya saya fasilitasi yang namanya web replika. Nah, misalnya Mas Warno nanti daftar requesting ke saya. Nanti saya kasih web replikanya. Mas Warno kan punya website sama. Di dalam websitenya ntar namanya nama Mas Marno gitu kan. Fotonya foto Mas Marno. Cuma nanti domainnya sama dengan domain kita kebanyakan. Misalnya Prime Team, Prime Team ID-nya ada gitu kan. Kayak gitu nih kita lihat di Google misalnya. Ada nggak yang pakai replika ya? Oh ini dari handphone nih, dari handphone jarang, dari laptop jarang ada yang main di laptop. Jarang, di laptop udah jarang ada yang pakai. Nah kalau web pribadi ya kayak gini ntar Prime Team. Nah, ini web pribadi nih. Nah ini web pribadi nggak ada nama setelah primeteam.id atau misalnya .com, nggak ada namanya. Kalau web replika ya itu nanti ada belakangnya. Ya ada belakangnya nanti Prime. Nah misalnya kayak gini primeteam/ apa gitu ada namanya. Dan itu sama dengan satu sama yang lainnya gitu, domainnya sama. Kalau Mas Marno misalnya pakai ID, nanti ID yang orang lain juga sama kayak gitu, cuman beda ID-nya doang. Kalau yang replika itu gratis, gratis ya. Tapi kalau yang pengen subdomain kita harus mesen memang web developernya. Itu mesti kalau pasang iklan di Google Ads nggak ditangguhkan Bang kalau yang pribadi itu kan? Ya web pribadi, cuman sepengalaman saya ada aja yang ditangguhkan. Pakai web pribadi pun, itu kadang memang tergantung Google sama perangkatnya, sama sinyal internetnya kadang. Tapi kalau ditangguhkan pun kita kan punya cara supaya aktif lagi, tinggal dihapus akun, nanti bikin lagi juga. Yang jelas sekarang itu yang nggak boleh tuh sebenarnya web replika ya. Web replika tuh udah nggak boleh, walaupun lolos itu umurnya paling lama seminggu ditangguhkan kalau web replika. Web replika tuh apa? Yang pas Marno punya tuh yang awal-awal replika namanya primeteam/bw berapa gitu. Itu udah nggak boleh sama pihak Google karena satu sama yang lainnya sama kan nama domainnya walaupun isinya beda. Yang satu fotonya Mas Marno, yang satu fotonya Pak Yusuf misalnya beda, kontak WA-nya beda, tapi domainnya sama gitu. Sehingga Google Ads itu mendetek sebagai spam kadang itu. Dia Google tuh mungkin Google nggak replika atau apa ya, dianggapnya itu satu orang yang punya. Misalnya saya punya nih, saya bikin duplikasi Google Ads banyak gitu dengan web replika tersebut. Nah disangkanya seperti itu. Akhirnya web replika tuh nggak boleh. Walaupun ada yang lolos nanti setelah beberapa hari ditangguhkan gitu. Nah, untuk mengakalinya ada subdomain. Kalau subdomain masih boleh. Tetap ada resiko ditangguhkan tetap. Cuman masih boleh, masih bisa itu. Yang penting ketika buat subdomain itu di perangkat atau di sinyal internet yang nggak pernah bermasalah sama Google. Itu masih jalan tuh subdomain. Saya beberapa kali tutorial di sini kan pakai subdomain semua. Kalau subdomain ini tetap harus bikin ke web developer, cuman murah, cuma 50.000. Ya, contohnya subdomain itu yang udah saya bikinin kayak gini nih ya. Subdomain itu bikinnya cuma 50.000. Kayak yang baru saya bikinin tadi punyanya Pak Ustadz Harjono nih ya.
Nah ini untuk mengakali web replika, karena web replika udah nggak boleh, kalau subdomain masih boleh. Nah ini subdomain ya. Subdomain ini ntar kalau bikin 50.000 dapat 2 domain. Ini domain untuk di media sosial. Lebih simple kan dibanding web replika. Web replika kan seperti ini nih, lebih panjang nih. www.premteam/reg.bw ya, misalnya. Nah ini kalau web replika lebih simple ya. Premteam ini untuk di media sosial, ini untuk di Google Ads yang ini. Nah sebenarnya ini kan bisa dirubah di web replika teman-teman tuh bisa dirubah BW-nya pakai nama atau pakai apa ini bisa. Cuman ini masih boleh di Google Ads. Lebih umurnya lebih panjang lah. Nah ini tuh yang penting bikinnya bener aja, nggak nggak bikin Google Ads-nya bener, nggak apa ya, jadi judulnya nggak berlebihan, terus dari perangkat yang bersih, emailnya juga email lama. Ya jangan pakai email baru. Saran saya ya, kalau bikin Google Ads, pengalaman saya beberapa bulan ini saya bikin Google Ads di masa-masa banyak penangguhan. Kalau pakai subdomain, kalau mau nggak ditangguhkan, ini pakai email yang lama. Ini nggak ditangguhkan biasanya. Ini subdomain, oke kayak gitu. Masih bisa dibuka sandinya enggak? Apa? Gimana? Gimana, nggak kedengeran suaranya? Enggak, Kak. Lanjut aja, lanjut. Oh, lanjut. Boleh, ada yang mau nanya lagi? Ya pokoknya kalau di Google Ads kayak gitu ya, subdomain. Kalau subdomain tetap bisa ditangguhkan ketika kita bikin email baru nih. Emailnya baru jadi, langsung dibikinin Google Ads pakai subdomain, udah langsung ditangguhkan biasanya. Atau email Kalau kemarin yang saya bikinin email yang baru umurnya 3 hari pun ditangguhkan kalau pakai subdomain. Tapi kalau email yang lama itu enggak aman sih. Kalau saya dulu email lama tapi kok akun ditangguhkan. Mungkin ada judul yang terlalu overclaim itu bisa ditangguhkan kan. Jadi si Google Ads ini ketika pembuatan itu perlu sekitar paling lama 1 hari. Jadi nanti iklan dalam peninjauan. Nah itu tuh dinilai semuanya. Dinilai semuanya dari judulnya misalnya. Dari judulnya jangan ada judul yang overclaim, kadang ya ditangguhkan juga. Kalau ditangguhkan ya tinggal hapus akses. Ya. Itu buat lagi aja besoknya. Pokoknya kalau ditangguhkan kayak gitu. Nanti ada tutorialnya. Kemarin ini punya saya kan tayang 2 hari. Itu pakai apa? Pakai subdomain atau pakai apa? Pakai web replika atau pakai subdomain? Web dari Mas Bayu itu. Apa? Web Premteam dari Mas Bayu kemarin. Yang replika atau subdomain kelihatannya? Apa replika webnya? Aduh. Gimana cara lihat? Yang kayak gini, yang kayak webnya ini atau yang bawah ini? Nah, kelihatan, dilihat aja. Yang itu atas loh, Bang. Oh ini. Yang gambar Premteam itu loh. Ya kalau ini emang umurnya nggak lama, kalau tayang pun beberapa hari ditangguhkan. Jadi minta dibuatin subdomain aja, cuman emang antri kemarin itu subdomain tuh lagi banyak yang bikin. Minta aja Kang Bayu tolong dibikinin subdomain. Beberapa hari ntar jadi, baru bikin Google Ads. Yang itu yang lama itu ikuti tutorial yang saya kasih aja. Ya, hapus akun, kembaliin uangnya. Kalau udah ditransferin, nanti hapus akses. Kemarin Pak Hidayat udah kembaliin uang, udah masuk Pak Hidayat? Sudah. Berapa hari itu kemarin minta pengembalian uang? Wah lama kan, hampir 12 hari. Wah biasanya 2 minggu. 14 hari, 12 hari kurang dari 2 minggu ya, seminggu lebih ya. 12 hari. Ya jadi bisa bisa dibalikin lagi. Kalau pun ditangguhkan udah masih ada saldonya, bisa dibalikin lagi, tutorialnya ada di videonya. Lalu bikin pakai email kedua dulu, mendingan sambil nunggu ya bikin lagi aja pakai email kedua. Cuma jangan email baru. Minjem email siapa gitu, email istri gitu. Email lama ya Bang ya. Ya kalau email lama, bagusnya emang email lama. Kayak Pak Hari ini mana? Kang Hari mana? Kang Hari aktif? Kang Hari ada nih. Hari Kurniawan mana? Kang Hari tiduran lagi. Ya, monitor. Hari Kurniawan mana? Hari Kurniawan. Oh, Hari Kurniawan. Banyak ada Hari Priyatna, ada Hari Kurniawan. Kang Hari, Google Ads yang pertama ditangguhkan ya?
ditangguhkan, saya pakai email istri yang kedua. Nah, pakai email istri, email lama atau email baru kemarin? Email lama tapi alhamdulillah lancar. Nah, pakai email lama yang istri ya, aman ya? Aman, Pakai website alhamdulillah. apa sih kemarin tuh, subdomain atau apa? Subdomain Kang. Pakai subdomain ya. Sekarang masih aman ya Google Ads-nya ya? Masih, alhamdulillah. Udah berapa camit yang masuk WA? Ada beberapa, ada yang PHP, ada yang masuk, ada yang masuk. tapi bagian dari proses saja. Dari awal pertama Google Ads pakai ID istri, pakai subdomain itu udah berapa calon mitra yang masuk WA? Termasuk yang PHP yang hampir 10 kayaknya. Ada 10 orang ya. Yang tapi PHP-nya berapa orang? Yang PHP hampir 7. 7. Terus yang 3? Yang 3 yang 2 di read, yang 1 nggak pakai lama, malah langsung masuk, langsung telepon. Oh, langsung telepon ya. Berarti resiko kegagalannya Kang Hari itu 10:1 nih, 10%. Dari ikhtiar 10 closing 1 nih. Yang 1 itu langsung telepon ya. Iya. Nah, jadi pertamanya langsung dari awalnya kan cuman yang saya berminat masuk accuracy kan. Habis itu calon mitranya langsung nelpon. Habis nelpon dia langsung nggak banyak tanya, langsung apa dia juga udah pernah masuk accuracy, pas saya daftarin ternyata udah ID-nya udah ada. Dia pakai jadi daftarin pakai istri. Oh, kenapa dia mau berarti yang WA ke Kang Hari itu sebenarnya dulunya udah pernah daftar accuracy gitu. Kok bisa? Ada sebagian. Jadi dia ceritanya gimana Kang? Yang kemarin closing itu udah lama daftar ke accuracy ke orang lain gitu atau gimana? Kok bisa daftar lagi? Dia kan daftar waktu itu cerita katanya kalau mau daftar, sedangkan saya udah pernah daftar. Bapak tahu ID atau ininya nggak? Oh nggak tahu, saya lupa lagi, entah kemana handphonenya hilang. Saya pengen daftar lagi. Pas saya kemarin chat Kang Algi kan pernah bilang kalau itu gimana bisa tapi pakai KTP istri aja kan. Jadi kemarin tuh daftarin pakai KTP istrinya. Tapi kalau dilihat dari mitranya itu lebih tertarik ke produknya. Saya udah nawarin jalanin bisnisnya, tapi ke depannya saya suruh support. Saya support buat ngejalanin bisnisnya sih. Produk apa emang? Eco diesel, eco motor, eco mobil. Oke, berarti Google Ads-nya masih aman ya? Alhamdulillah aman. Gimana kemarin ikutan training Click Canon ya? Oh keren itu. Keren, ada apa? Ada Bahrudin ya, Kang Bahrudin ya dari apa mana sih? Di-share di kita. Jadi training tentang offline dan online. Jadi asik ya ikutan pertemuan itu ya? Keren tuh. Jadi yang pokoknya ikutan training, saya suruh Kang Hari ikutan training. Kalau ada training ikutan. Nah, saya suruh ikutan. Itu insya Allah akan menambah motivasi yang pertama. Lalu menambah ilmu kita ya. Kosakata kita nambah nanti ya. Nah, tadi boleh udah kejawab ya pertanyaannya. Subdomain sama domain sama website replika bedanya apa? Jadi kalau udah diblokir, ditangguhkan, selama nunggu saldonya dikembaliin, boleh bikin lagi pakai email istri misalnya. Nanti kalau yang email lama udah clear, udah beres, nah teman-teman bisa bikin lagi sebenarnya pakai email lama. Dengan cara hapus akun, hapus akses, bisa bikin lagi. Ada lagi yang tanyain? Oh ya ini Kang lagi mau nanya sebagai ini juga. Kalau misalkan nanti kan semisalnya istri masuk ini kan daftar jadi mitra. Nah emailnya kan saya pakai email istri. Nah, Google Ads-nya itu gimana? Yang enggak apa-apa kalau daftar Kau berhubungan dengan Google Ads. Kan ketika Pak Hari daftar itu kan pakai email sendiri daftar Benar nggak? Nanti ketika daftarin istri ya tetap aja ke accuracy pakai email istri.
Nah kalau Google Ads-nya gimana? Emang istri mau jalanin Google Ads? Saran saya istri nggak usah jalanin Google Ads, udah aja fokus Google Ads-nya pakai satu akun Kang Hari aja. Oh gitu ya. Paling tinggal disimpan di ini ya bawah jaringan istri aja berarti ya. Ya di bawah jaringan Kang Hari istrinya simpan gitu. Ya, makasih Kang. Oke, udah kejawab semua. Ada yang tanyain? Kang, tanya Kang. Oh bagus tuh ini Google Ads-nya saya lihat tayang terus nih pakai Google Set padahal nih. Masih tayang Kang. Yang lain ditangguhkan Pak Gusti Closing-nya masih nggak ada ada. ya? Ya Kang? Padahal yang lain pada ditangguhkan kalau pakai Google Set. Kenapa Pak Gusti masih bisa tayang nih? Minggu ini masih tayang, baru habis saldo kemarin. Mau nanya Kang, itu tampilan iklan kita pakai Google pakai web replika, web subdomain ataupun pribadi, tampilannya sama gitu Kang. Tampilan apanya maksudnya? Slide-nya yang di iklan kita itu. Kalau pakai subdomain kayak replika sama dengan web induknya. Web induknya misalnya Prime Team. Kalau di subdomainkan maka subdomainnya sama dengan web induknya karena itu cuma ngopi dari salinan lah ibaratnya, salinan dari web utamanya. Tapi kalau kita bikin sendiri nih kayak Pak Hidayat, nah itu bisa beda. Tergantung Pak Hidayat tinggal minta aja ke developernya, saya mau bikin website isinya ini, itu bisa beda. Tapi kalau web replika, subdomain itu sama dengan induknya. Induknya siapa? Induknya website yang mana? Itu akan sama seperti itu. Cuman yang berubah apanya? Cuman urutan nama di domainnya aja sama nomor handphonenya sama fotonya yang berubah gitu. Kalau yang seperti Pak Dayat, itu bahan-bahan untuk isi dari web itu, iklan itu di kita yang ngasih itu gimana itu Pak Dayat? Ntar nanya Pak developernya kan, nanya mau kayak gimana, mau ngasih sendiri. Kalau mau cepet ya tinggal ngasih aja nih contohnya kayak Prime Team gitu kan. Dia akan ngopi dari Prime Team. Tapi kalau mau beda ya kita harus ngasih bahan sendiri. Misalnya saya pengen halaman ini isinya materi ini, kita kasih sendiri gitu. Ya cuman pengerjakannya akan lebih lama dibanding copy paste gitu. Ya, saran saya mungkin samain sama Prime Team cuman dirubah bagian ini, misalnya bagian tengah ini dirubah materi ini misalnya. Tulisannya fontnya boleh dirubah atau gimana terserah, itu tergantung kita sebenarnya. Oh iya. Pembuatan itu. Karena itu kan website kita sendiri. Jadi iya. Sama dengan membuat Google Set. Google Set itu kalau Pak Gusri mau bikin sendiri itu terserah mau tulisannya diganti-ganti, gambarnya diganti-ganti itu bisa. Sama dengan Google Set. Cuman Google Set itu kan nggak ada SEO-nya. Itu kan gratisan. Tapi kalau website pribadi itu lebih apa? Punya domain tersendiri lah, bukan Google. Nama tersendiri dan itu bisa dinaikkan SEO-nya. Jadi teman-teman yang Google Set-nya udah pada nggak ada ya? Wow, udah ditangguhkan semua yang pakai Google Set, cuman Pak Gusti mungkin yang masih tayang sama siapa satu orang lagi. Sisanya ditangguhkan. Satu dibiarin aja lah Kang. Iya, jangan diapa-apain tuh. Sayang, bagus. Google Set juga kadang bagus mendatangkan calon mitranya yang ngeklik ke WA-nya lebih bagus kadang karena itu kan dari Google langsung sih. Ada sih masuk kadang sehari itu ada 4. Oh, jadi Google Set ini lebih lebih disukai Google sebenarnya. Cuman ya karena Google Set kita kan satu sama yang lainnya tetap sama. Google Set-nya Pak Agustri sama yang lain yang bikin tuh kan sama intinya itu aja. Kecuali kita rubah-rubah. Akhirnya yang lain ditangguhkan, mungkin yang Pak Agustri enggak. Yang saya itu belum ditangguhkan karena mungkin gini Kang. Ketika orang tangguh saya nggak tayang waktu itu. Oh gitu. Baru berapa minggu, baru 2 minggu ini tayang. Kami ada masuk tapi cuman closing masih pada depending semua. Nah itu tinggal teknik closingnya nih. Tinggal tahu juga. Milik-miliknya karena nih. udah nelpon langsung, udah banyak bicara ini itu. Ya kan dihubungi diam aja lagi. Oh, coba yang agak serius tuh di video call gitu. Telepon langsung ada, video call juga pernah ada. Nah, ajak video call-nya bareng sama Pak Hidayat atau sama Pak saya. Oh gitu ya? Ajak Zoom meeting, jadi ya
diajak video call-nya itu jangan sendirian, barengan. Misalnya nelfon lagi Pak Hidayat atau nelfon saya, kan bisa bertiga, bisa berempat itu video call WA tuh. Juga udah di invite itu untuk ikut seminar online dengan Pak Dayat. Udah berapa orang diundang, ada yang respon, cuma satu yang hadir ya Pak Dayat ya. Dari Aceh. Yang dari Aceh. Iya. Itu Gak apa-apa Pak. Ya. Gak apa-apa, nanti dari Aceh itu bentar lagi closing. Amin, amin. Ini banyak itu yang diundang, tapi nggak no komen aja dia. Ya, yang masih disyukuri dari Pak Gusri itu Cambitnya masih banyak yang masuk. Karena pakai Google Chat ini bagus sih. Itu aja Kang, tanya Kang. Tinggal closing. Mudah-mudahan lancar nih Pak Gusri nih pada closing semua Cambit yang masuk WA-nya. Closing udah lama nih, udah puasa closing udah berapa bulan. Google Ads-nya baru jalan 2 minggu ya? Iya, iya. Mudah-mudahan nih aman nih Google Ads-nya nih. Tinggal teknik closingnya aja, karena calon mitra itu ya kadang kan dia membandingkan antara cara nawarin Pak Gusri misalnya dengan Pak Hidayat. Nanti kan dibanding-bandingkan calon mitra tuh. Ketika ada calon mitra WA, Assalamualaikum. Assalamualaikum juga ke Pak Hidayat. Itu kadang kayak gitu. Nanti yang paling cepat mana dia akan responnya ke yang paling cepat. Kayak gitu kadang ya lagi untung-untungan aja. Cuman kelebihannya kita kan ya kita nggak nyari-nyari mitra, calon mitra dan nyari sendiri. Apa aja sih. Karena banyak yang nanya detail Kang. Ada yang detail ya? Dia nanya detail ya kasih detail, udah detail semua dia udah ngerti. Ya dia pada diam aja Kang. Gimana tuh Kang? Ya, jangan terlalu detail ngejelasin. Kalau saya sih nggak pernah terlalu detail. Kalau saya karena punya channel YouTube, saya cuma nge-share 2 video saya aja. 2 video gimana caranya jalanin bisnis eco racing gitu. Itu aja. Udah itu ya kalau dia serius, dia nonton, dia serius, dia biasanya daftar. Kalau dia nggak serius udah saya lewat gitu. Cari lagi yang lain gitu. Jadi jangan terlalu detail. Kita fokus cuma penjelasan ke reward. Ya gimana cara dapetin reward itu aja sih. Kalau terlalu detail dia nggak akan daftar. Nanti detailnya itu kalau udah daftar. Emang kalau untuk cara-cara jalanin, gimana jalanin bisnisnya Pak, ditanyakan ya kita jelasin. Juga ada tutorial cara jalanin bisnis kan kita kasih. Dia tanya produk, dikasih produk. Udah jelasin semua, gimana intinya udah kita terangin juga, kadang secara voice note juga, kadang telepon langsung. Bahkan juga ada nanya kemarin, bisa nggak ya saya daftar online aja sendiri? Oh nggak bisa, bilang harus langsung ke mitra resmi. Ada orang kayak gitu ya, dia nggak percayaan kayaknya orangnya ya. Udah Iya. sendiri gimana caranya? Kan dia nanya aja, cuman tanyanya, saya mau daftar online langsung aja bisa nggak Pak? Ya daftar online-nya dengan saya bantu, gitu bilang. Ya tetap aja, bilang aja bisa Pak daftar online sendiri. Nanti Bapak juga transfernya ke pusat, cuman saya bantu untuk proses registrasinya aja. Kan toh kita transfer ini langsung ke rekening PT BES langsung. Iya. Ya mudah-mudahan nanti ketemu yang serius lah. Iya, amin Kang. Ini poinnya udah lumayan banyak soalnya nih, tinggal duplikasi mitranya. Terima kasih Kang. Yang lainnya boleh silahkan. Ya kalau untuk minta subdomain di WA Kang aja ya. Boleh nanti. Ya mana tahu nanti ada mitra baru yang kita gabung. Oh iya, dibikinin dulu mitra barunya web replika. Nanti dari web replikanya dikirim ke saya. Dari web replika itu dirubah ke subdomain. Oh gitu. Jadi tetap si mitranya harus bikin web replika prime team dulu, dibikinin dulu ke Pak Hidayat, bikinin web replika prime teamnya. Bikin sendiri kan bisa. Kalau yang saya kasih tutorial ini ya, cara bikin web replika ya. Untuk bikin web replika, saya sering share kan. Ya di sini. Untuk kalau teman-teman pengen bikin web replika, nah teman-teman login dulu ke web replikanya teman-teman semua. Misalnya saya contohin web replika nih ya. Cara membuat web replika untuk mitranya. Misalnya Pak Gusri ini closing ya. Lalu Pak Gusri mau bikinin web replika buat mitranya. Nah, kayak gimana? Sekarang itu perlu login dulu ke dalam web replika kita. Nih saya akan liatin. Pertamanya saya misalnya contohnya nih Pak Jono. Bentar. Oke, nah kayak gini.
Misalnya Pak Gusti ini closing ya, teman-teman closing ya. Ketika teman-teman pengen buatin website buat mitranya itu bisa. Jadi tetap kan ada yang nanya, Kang, kalau saya closing mitra apakah dapat fasilitas yang sama ya mitra saya dapat website? Tetap dapat. Tetap dapat teman-teman. Jadi bukan Anda doang yang dapat, tapi semua mitra yang ada di Prime Team tetap dapat web replika. Nah, untuk bikinin web replika untuk mitra kita kayak gimana? Teman-teman login dulu ke ID-nya teman-teman nih. Apa ke website-nya teman-teman primeteam.id. Cuman di sini sekarang udah nggak ada tombol aktivasi nih. Dulu ada. Nah, langsung aktivasi aja. Sekarang nggak ada karena emang banyak yang jahil gitu, banyak yang aktivasi, bahkan jadi ada virus ke dalamnya. Akhirnya nggak ada. Jadi teman-teman kalau pengen ngedaftarin mitra, teman-teman harus login dulu. Nah, klik login di sini. Nah, teman-teman harus ingat-ingat dulu pas daftar username-nya apa, password-nya apa. Atau tanya ke sponsornya dulu, Kang daftarin saya website replika Prime Team, username-nya sama password-nya apa gitu. Nah, saya contohin misalnya saya login dulu ke username-nya Pak Harjono ya. Pak Ustadz Harjono ini username-nya saya buat ID-nya Pak Harjono. Misalnya ini punya mitra nih. Terus password-nya biasanya saya bikin itu sama dengan password Eco Racing aja, saya samain aja biasanya. Login dulu. Jadi tuh misalnya Pak Gusti mau bikin buat mitra baru, berarti Pak Gusti harus login ke web replikanya Pak Gusti sendiri gitu. Ini misalnya username-nya Pak Gusti apa, masukin sandinya. Kalau lupa sandi ya cari lupa sandi. Nah, ini log masuk ya. Login masuk. Nah, nanti akan masuk ke sini nih. Tuh, kalau udah masuk ke sini, nah ini contohnya ini saya punyanya websitenya Pak Ustadz Harjono misalnya. Nah, kalau udah seperti ini, nanti ada di sini pilihan di member, ada pilihan aktivasi sekarang. Kalau tadi kan nggak ada aktivasi ya, kalau udah login bisa aktivasi. Lalu kita klik aktivasi. Nah, setelah itu kita masukin ID si mitranya, masukin data si mitranya. Mitranya daftar apa? Basic, nama lengkap, diisi semuanya nih. Diisi semua, kirim web replikanya. Nanti kalau udah dikirim, WA. Ke siapa? Ke Pak Hidayat bisa, ke saya bisa, kepada Armansyah bisa, ke Kang Solihin bisa, untuk minta diaktifkan websitenya gitu. Nah, minta tolong diaktifkan websitenya gitu. Jadi WA ke admin dari websitenya, minta diaktifkan, nanti diaktifkan sama saya. Kalau udah aktif nanti bisa dikasih web replikanya. Cuman Pak Gusti perlu isi dulu data si mitranya di sini. Iya. Gitu ya. Nanti dari web replika ini baru bisa dibikin subdomain. Jadi ntar yang dikirim ke saya atau ke Kang Ahmad juga bisa atau ke saya. Ini web replikanya kayak gini nih, yang kayak tadi. Nah, kayak ini dikirimin ke saya. Dari sini nanti berubah jadi seperti ini, subdomain sama halaman, lebih simpel. Gitu paling. Terima kasih, Kang. Oke, terakhir ya kita cek. Bentar. Suara jangkrik malam, Kang. Udah malam banget nih. Mana jangkrik tuh? Ini di kota mana nih yang ada jangkrik? Lagi di mana nih? Emang di rumah kedengeran jangkrik ya? Ini berarti di kampung ya? Kampung gitu. Oh, di saya nggak ada jangkrik nih, udah jarang. Tempat saya ini. Kemana aku udah? Siapa yang Zoom meeting di pinggir jalan tuh? Oke. Nah, buat teman-teman semua nanti yang lagi jalanin, kita ke online lagi berarti ya. Kalau ke offline ya, teman-teman sebenarnya cukup dengan banyakin aja presentasi setiap hari kalau mau offline ya. Jadi ya jalanin bisnis racing ini kalau mau offline harus banyakin prospek setiap hari. Prospeknya minimal 1-5 orang setiap harinya gitu prospek. Prospeknya apa? Ya jelasin marketing plan aja, marketing plan flip chart yang di PTBS itu dijelasin ke setiap orang. Ya setiap hari, setiap ketemu orang. Kalau mau offline ya, berarti setiap ketemu orang kita jelasin marketing plan. Apa flip chartnya dibacain aja, simple itu. Tapi dengan semangat, dengan niat kita mau bantu orang lain gitu. Melalui Masilah PTBS. Dibantu orang punya mobil, bantu orang punya rumah, bantu orang bebas hutang gitu. Itu teman-teman harus sampaikan isi dari flip chart kalau mau main offline nih.
kan teman-teman banyak nih yang di sini yang main offline. Itu sampaikan isi dari marketing plan ini sesuai dengan urutannya yang kayak tadi Pak Hidayat itu ya, dijelasin. Nggak usah terlalu detail, fokus aja ke bonus mokes, ya, visi misi, sama produk. Itu aja sebenarnya main di situ, nggak usah semuanya. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan di Zoom meeting. Itu dijelaskan setiap hari ke 1 sampai 5 orang. Setiap hari, setiap ketemu orang. Yang nggak usah ketemu teman, yang penting ketemu orang aja. Itu jelasin. Jangan cara apa, misalnya kita ajak ngobrol dulu. Ya, jadi yang di jalan langsung ngejelasin enggak juga. Ya. Lihat orang-orang yang lagi ngopi misalnya, teman-teman masuk ke dalam warkop, lagi ngopi, Pak, kopinya nggak usah bayar ya, saya bayarin nih, kebetulan lagi ada Rizky gitu kan. Lagi ada Rizky dari PT BES, saya bayarin ya. Sambil ngopi kan bisa sambil ngobrol sama yang lagi ngopi tersebut. Nanti jelasin, karena udah dibayarin, insya Allah dia akan dengar. Nah itu cara-cara seperti itu mulai dipraktekin. Kalau ke rumah teman pun sama, jadi nunggu ngobrol santai dulu baru jelasin, jangan langsung ditembak. Nah kalau mau main online kayak Google Ads itu sangat perlu ya, terakhir itu. Perlu karena ini sepengalaman saya nge-review, itu kalau teman-teman punya branding di media sosial akan lebih cepat closing dibanding yang nggak punya. Gitu. Ya, lebih mudah follow up ketika teman-teman punya branding di media sosial dibanding nggak punya. Karena kalau punya branding di media sosial, teman-teman nge-follow up-nya lebih cepat gitu. Karena dia si calon mitra akan lebih cepat kenal ke kita. Untuk membangun branding itu kalau nggak di Facebook, yang paling gampang di Facebook. Ya, yang di atasnya Facebook yang bagus adalah Instagram. Di atasnya Instagram berarti YouTube sebenarnya yang paling bagus itu untuk membangun branding itu. Kalau di Instagram juga bagus, cuman followernya emang harus banyak ya, harus ribuan, puluhan ribu, sampai ratusan ribu. Tanya, Kang. Gimana? Tanya. Boleh. Mau tanya. Tanya apa, Pak? Acara ini kan Zoom meeting. Kita ngajak calon mitra bisa nggak, Kang, untuk ikutan Zoom meeting ini? Kalau di Zoom meeting yang sekarang itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Oke. Pernah sebenarnya dibikin Zoom meeting khusus calon mitra. Itu nggak efektifnya itu ada kadang penyusup gitu. Waktu itu pernah bikin Zoom meeting misalnya yang di seminar online WA itu dibikinin Zoom meeting. Pernah, Pak. Jadi dia masuk itu cuma ngacak-ngacak aja, nyoret-nyoret ya. Terus ngatain itu ya itu dia kadang niatnya. Dan kalaupun ada calon mitra yang bisa diajak Zoom meeting kadang nggak efektif. Males ya. Ya kita kenapa teman-teman hadir di Zoom meeting sekarang? Karena kan ada niat pengen belajar, pengen sukses sehingga ada kemauan. Tapi kalau calon mitra apalagi yang belum terlalu kenal, dia kan ya paling konsentrasinya cuma beberapa menit aja. Gitu. Beda sama ketemu. Kalau ketemu kan emosionalnya langsung nyampe ya. Sehingga akan dengarkan. Jadi kalau pernah kita beberapa kali ya Pak Hidayat ya kita bikin Zoom meeting calon mitra ya. Ya, jadi calon mitranya itu jarang yang ikutan, kalau ikutan leave gitu kan. Adapun yang ikutan lama cuman nyoret-nyoret aja kerjaannya. Gitu. Jadi nggak efektif sebenarnya Zoom meeting calon mitra itu, paling bikin seminar online. Ataupun kalau mau Zoom meeting calon mitra itu jangan kebanyakan, misalnya 3 orang calon mitra ya, yang itu yang disaring yang paling serius aja. Yang paling serius disaring. Jadi nggak boleh kita share link ini ke grup calon mitra. Nah, itu bisa nggak benar. Jadi harus diundang orang-orang tertentu yang mau serius aja. Jadi dibikin Zoom meeting khusus kalau itu, jangan Zoom meeting yang terlalu banyak kayak gini. Nggak efektif. Gitu Pak. Paham Pak? Paham. Ada lagi yang mau tanya sebelum saya tutup sedikit lagi nanti? Tanya Bang. Ya gimana? Itu apa namanya yang bantuan apa namanya reguler itu Bang, satu jaringan itu Bang. Itu jangka waktunya kira-kira berapa bulan Bang? Ya pas kita ada rezekinya ke reguler ya nanti akan kebantu jaringannya dengan sendirinya. Begitu maksudnya nggak ada batasannya. Ya, selama masih basic ya belajarnya dimaksimalin lah, belajar cara prospek, cara closing. Yang penting kita menguasai, kalau udah nguasain Google Ads kayak Pak Hidayat kayak yang lainnya. Kalau ada uang kan tinggal datangin calon mitra aja, nanti kan bonus closingnya itu dikumpulin buat upgrade gitu loh. Jadi bonus sponsornya itu jangan dipakai. Kalau yang masih basic itu kalau closing itu jangan dipakai bonus sponsornya.
kumpulin buat nanti upgrade ke reguler. Ya nanti kalau udah reguler pasti dibantuin kok sama sponsornya. Iya, iya. Jadi nggak ada batasan untuk upgrade. Sama setiap sponsor kita closing ya, kalau sponsornya aktif di Prime Team ini, pasti saya arahin untuk fokus ke satu kaki. Kalau fokus ke satu kaki, maka nanti si kaki yang baru daftar regulernya akan kebantu gitu. Iya, iya. Oke, ini saya lanjutin ya. Jadi kalau teman-teman, ini kelihatan nggak sih? Ini saya agak fotonya ada 2 ya. Coba yang ini Nah, kalau teman-teman ketika jalanin bisnis equalizing secara online, misalnya nih ada calon mitra datang dari Google Ads. Ya, calon mitra datang dari Google Ads, saran saya emang kita tampilkan juga branding kita. Tampilkannya misalnya gimana? Ketika perkenalan di-share juga link Instagram kita atau link Facebook kita gitu. Itu penting untuk mempercepat. Kalau saya kelebihannya karena saya punya channel YouTube, langsung saya tampilkan channel YouTube saya. Tapi buat teman-teman yang belum punya channel YouTube gitu kan, itu harus ditampilkan ya, ditampilkan minimal Instagramnya teman-teman. Instagramnya misalnya nih ada calon mitra yang masuk. Calon mitra yang masuk ini ada calon mitra yang nggak transfer sama. Kadang saya pun masih di PHP-in loh. Mana ya? Saya di PHP-in juga masih, atau yang saya follow up gitu kan. Nah, misalnya ini nih, ini udah saya bikinin nilai transfer tapi belum transfer. Ada yang seperti itu. Nah, jadi ketika calon mitra itu datang, maka penting teman-teman nge-share minimal foto ya. Foto ini. Foto siapa Anda sebenarnya itu harus dibikin segera mungkin. Di awal-awal nge-share ini sama kemampuan, keahlian teman-teman apa. Nah, kelebihan kita itu kan ada Google Ads yang minimal bikinlah trainers Google Ads ya. Trainer Google Ads. Kalau teman-teman bisa YouTube ya berarti YouTuber aja, bebas aja, yang penting bisa aja. Kalau reward nggak usah dulu kalau belum ada. Karena saya pun awalnya nggak ada rewardnya sama. Cuman yang keahliannya dulu awal-awal. Misalnya founder Prime Team ya boleh itu. Lalu teman-teman kalau misalnya punya YouTube ya share link YouTube-nya. Saya kan kadang share link YouTube kayak gini ya. Share video YouTube. Kalau misalnya punya YouTube-nya. Nah beruntunglah yang udah punya YouTube, yang udah punya video itu segera di-share. Kalau yang nggak punya YouTube gimana Kang? Minimal share Instagram. Jadi setelah ini ya, saran saya kalau yang nggak punya YouTube, share Instagram di bawah. Link Instagram, link Facebook. Karena itu untuk mempercepat si calon mitra kenal kita gitu. Nah misalnya share Instagram. Dan Instagramnya pun teman-teman harus rutin. Kayak misalnya siapa nih ya, yang bangun Instagram. Nih kayak Kang Hari aja bangun Instagram rutin nih bagus nih ya. Kang Hari ini ya. Hari. Nah, Hari Eco Racing, Kang Hari bikin lagi kan, tuh bikin yang isinya tentang Eco Racing. Nah, saran saya nih Kang Hari jangan dibanyakin juga akun penjelasan kita pribadi, jangan nge-share ini terus. Tapi ini penting juga yang kayak gini. Lalu dibarengin juga dengan penjelasan kita gitu kan. Kita lagi ngejelasin Eco Racing diupload ke sini ke Instagram gitu. Nah, ini bangun juga Instagramnya. Atau minimal yang kayak saya juga bisa nih. Nah, misalnya kita lagi ini kita jelasin ini. Ya, foto-foto pribadi. Kadang saya seperti ini. Ini untuk mempercepat si calon mitra kenal kita. Kadang si calon mitra tuh gini, dia akan ngedetect nyari gitu. Siapa sih Algi ini? Dicari dia. Cari Instagramnya, cari Facebooknya gitu. Ya, dibanding teman-teman hanya ngejelasan Eco Racing itu follow up-nya agak lama, susah. Kadang mitra kabur. Bukan kabur sih, membandingkan biasanya calon mitra itu ya. Membandingkan antara saya misalnya sama Pak Hidayat, nanti calon mitra itu menilai misalnya lebih enak siapa nih, kayak lebih dipercaya siapa gitu. Calon mitra sekarang kadang lebih pinter-pinter sih. Jadi teman-teman minimal ngasih link Instagram atau ngasih link Facebook ya. Kan bisa juga ngasih link Facebook ya. Link Facebooknya bisa di-share. Nanti kan si calon mitranya akan lihat, oh Facebooknya Kang Algi misalnya, ketahuan kan di sini nih. Tuh ketahuan misalnya di sini. Oh Algi ini emang benar-benar ngerjainnya Eco Racing doang karena statusnya Eco Racing gitu. Gitu. Ini akan mudah dipercaya nanti sama calon mitra.
Ya, jadi teman-teman harus membangun branding ini secepatnya. Ketika main Google Ads tuh wajib punya YouTube, Instagram atau Facebook, seminimal-minimalnya Facebook. Yang bagusnya apa? Instagram atau YouTube, ya. Karena nggak bisa YouTube, Google Ads ini berjalan sendiri, nggak bisa sebenarnya, akan lama. Untuk yang sekarang, mungkin yang awal-awal 2019 bisa. Karena sekarang ini udah banyak saingan siapa? Kita juga sebenarnya. Saingannya prime team juga, RCI juga gitu kan. Akhirnya mitra dia di Google ini kan, kalau saya cek sebenarnya yang paling banyak iklan itu kalau nggak kita ya RCI yang paling banyak ya. Sisanya mungkin ada SSB sebagian. Kalau di prime team sama RCI itu hampir sebagian besar itu pakainya Google Ads. Nah, jadi siapa yang paling bisa meyakinkan, dia yang akan lebih cepat closing ya. Gitu ya. Jadi segera mungkin teman-teman harus punya akun Instagram. Dibangun dari sekarang. Misalnya baru datang produknya kayak Pak Soma tadi baru datang, terus yang baru-baru datang produk segala di review kayak gini, misalnya unboxing kayak gini, kemarin saya unboxing Bimax, ya udah dibuka, difoto, upload, bikin status kayak gitu ya. Lalu kita misalnya udah minum apa, testimoni aja di handphone, diupload aja. Kalau di Instagram ini bikin video 1 menit nggak usah diedit, upload aja. Instagram ini nggak usah diupload, lebih simple dibanding YouTube. Kalau YouTube kan harus diupload, harus diedit dulu nih bagusnya nih. Kalau di Instagram nggak usah juga, nggak apa-apa. Atau saya kalau nggak mau ribet ya, kalau Instagram kalau ngedit kan ribet nih ya. Ngedit video pendek tuh malas ya saya. Saya biasanya ngeditnya langsung di TikTok. Di TikTok itu editnya simpel, udah langsung jadi gitu kan. Nah kalau saya kadang kalau mau bikin video yang pendek, malas ngedit di handphone, langsung aja buka akun TikTok. Download aja TikTok. TikTok sebenarnya saya pakai buat ngedit ini doang. Saya pakai untuk ngedit doang, cuman followernya, pengikutnya aja cuman baru 23 ya. Jadi nggak ngedit di TikTok simpel nih, cuma tambah plus, masukin video aja. Masukin video, misalnya video yang mana nih? Masukin video ini misalnya. Ya, masukin video ini, berikutnya nanti minimalnya ini bisa diupload ke TikTok, langsung ke Instagram pun bisa. Nah, ini berikutnya. Ini belum saya edit dikit. Nah, ini berikutnya nih di TikTok nih ya. Jadi teman-teman harus kemampuan teknik-teknik seperti ini harus dipelajari ya. Karena ini jadi kelebihan teman-teman, misalnya menguasai TikTok. TikTok ini baru saya lagi pelajari ini. Nah, ini cuma gini doang nih. Di TikTok kan lebih simpel ngeditnya. Nah, ini di gini, lalu tambahin suara. Nah, suaranya juga udah banyak, tinggal tambahin misalnya gini. Tambah checklist misalnya ya. Suaranya supaya nggak terlalu gede, suara musiknya diklik yang atas ini. Nah, ini dikecilin misalnya. Ini bisa dikecilin nih. Suara lagunya dikecilin, suara kitanya digedein misalnya. Nah, checklist. Misalnya ini bisa ditambahkan teks misalnya ya. Sharing Purwakarta misalnya apa. Kalau enggak unboxing eco racing mobil gitu kan. Udah itu berikutnya kalau ditambahin teksnya, tambahin teks apa misalnya. Sharing Purwakarta misalnya ya. Tambahin nomor handphone kayak gitu. Tambahin nomor handphone di sini. Selesai misalnya. Nanti taruh di sini. Teman-teman tinggal berikutnya aja. Berikutnya ya, masukin judulnya apa supaya ke-upload ke TikTok juga, masukin judulnya. Lalu nanti posting. Nanti dia akan ngerender dengan sendirinya. Nanti hasilnya bisa dikirim ke Instagram, bisa dikirim ke Facebook kayak gitu. Bisa tersimpan di handphone kita. Ini lebih simpel, saya lebih suka ngedit di TikTok biasanya. Kenapa? Karena sekali bikin bisa ke-upload ke TikTok. TikTok nggak pernah diurus juga sebenarnya saya. Tapi ya alhamdulillah ada aja yang ngikutin gitu. Di TikTok kadang ada yang ngechat juga nih di TikTok nih ya. Saya TikTok saya nih ya. Di TikTok saya kotak masuk nih. Kadang ada yang ngechat juga tuh. Ada yang ngechat, mantap Kang Algi gitu kan. Haha. Ini kan kadang saya share ke story WA ya. Yang di story WA yang punya TikTok dia ngikutin juga akhirnya. Nah gitu. Ntar ada yang ngechat-chat. Gimana caranya Kang tuh. Saya ketika upload video ini.
Nah, ini kan lebih simpel, tinggal upload video mobil, tambahin lagu, tambahin teks. Nah, ini ya lumayan, ada yang gimana caranya, ada yang masuk WA gitu. Padahal follower saya cuma 23 orang. Gitu. Itu ya. Jadi penting nih teman-teman ngebangun media sosial seperti itu ya. Saya ngedit di TikTok, nanti diupload ke Instagram sama story WA. Kalau TikTok lebih simpel ngeditnya soalnya daripada di KineMaster kayak gitu. Oke, paling itu dari saya. Ada yang mau tanyain terakhir? Tidak ada. Udah selesai ya? Ya. Kita udahin dulu Zoom meetingnya malam ini. Insya Allah kita lanjut nanti minggu depan. Oh, minggu depan saya SLC. Jangan lupa nih ya untuk ikutan SLC yang mau ikutan SLC yang ada waktu wajib sih sebenarnya SLC itu. Ya. Kang, walaupun ada nanya Kang di chat tuh. Apa tuh? Boleh berapa kali ya? Ada batasan enggak untuk upgrade dari basic ke priority? Nggak ada sih kalau tadi kita lihat ya. Tadi udah dijelasin kan? Nggak ada ya? Nggak ada batasan dari basic ke reguler. Dari reguler naik ke eksekutif bisa kan? Dari eksekutif ke priority bisa. Sekarang nggak ada batasan. Kalau dulu ada batasan 2 kali ya. 3. Kalau sekarang bebas sih kalau. Berarti bisa kalau ada ansur uang dikit-dikit ya Kang ya? Iya, naik dari basic ke reguler ke bisnis ke eksekutif ke priority gitu bisa. Naik-naik gitu. Ada lagi yang tanyain? Udah kan? Oke, udah ya. Udah malam juga nih, udah jam 10:30. Dan teman-teman nanti yang mau ikutan SLC yang dekat-dekat area Jawa Barat bisa nanti langsung ke Bandung atau ketemu sama saya dulu. Karena SLC ini di area Padalarang, aman. Kalau Padalarangnya juga di kampungnya, insya Allah bersih dari COVID. Yang zona merah itu di Bandung Kota. Nah di Bandung Kota emang zona merah ditutup, tapi kalau acara SLC ini benar-benar di pegunungan lah pokoknya teman-teman nggak akan ngelihat COVID di sana, nggak akan ngelihat orang yang pakai masker. Teman. Kang, gimana? Kenapa SLC itu hanya ya di daerah Jawa Barat aja Kang? Ke Sumatera nggak ada ya Kang? Ada itu di mana? Di Riau kalau nggak salah ya. Di Riau ada ya? Ya Riau. Pernah di Riau Kang? Ustaz Amin. Ada di Riau. Ada di Riau. Ustaz Amin yang ada kan? Emang kan ya pengajarnya kan nggak banyak. Kan itu kan harus yang ngajarnya emang harus ustadz yang emang udah peraihan gitu. Jadi ya kenapa di Bandung ya karena satu di Padalarang itu aman, pesantrennya itu udah memfasilitasi kan itu kan harus di tempat yang mengizinkan Pak di masa COVID ini. Nggak semua tempat kan bisa ngizinin acara seperti ini. Ya pesantrennya aman, luas, emang khusus untuk ibadah, ada santri yang melayaninya juga gitu. Dan ustadz-ustadznya dipanggil ke sana. Di setiap kota tuh ustadz-ustadz yang di luar kota dipanggil ke sana, jadi fokus di sana. Jadi yang di luar daerah pun pada datang itu, ada yang nyewa bus, ada yang nyewa travel, ada yang naik Pajero dari luar pulau gitu, ada banyak. Nah, ada pun yang di luar pulau hanya baru ada di Riau kalau nggak salah, itu pun manggil ustadz-ustadz yang dari Jawa Barat, kayak Ustadz Amin, Ustadz siapa. Tapi nggak rutin tiap bulan itu, kadang 2 bulan sekali baru ada ya, tergantung ustadz yang bisa ngisinya gitu. Jadi saran saya untuk percepatan SLC emang harus ada hasil swab ya Kang. Kalau di SLC itu nggak ada, bebas ya. Jadi Pak Haji Febrian itu yang menganut gini ya, menganut kalau COVID itu bisa sembuh tanpa harus diobati gitu. Itu bahkan kalau bisa nggak usah dipikirin ada COVID. Kalau Pak Haji Febrian tuh bukannya orang nggak percaya COVID, beliau udah pernah kena, tapi beliau nggak pernah mau mikirin COVID gitu. Dan beliau meyakini yang datang SLC itu semua sehat. Itu yang SLC itu ratusan orang pada nggak pakai masker Pak. Termasuk saya tuh salah satu orang yang nggak pernah pakai masker semenjak COVID. Kalau pakai masker kalau mau ke mall doang gitu. Nah di SLC itu pada nggak ada swab, ya niatnya kalau niatnya ibadah, insya Allah virus itu akan hilang. Kata salah satu ustadz yang sering keliling dunia jamaah hurud, jadi virus itu akan hilang kalau kita hatinya itu lagi bahagia. Gitu. Ada frekuensi berapa gitu yang bisa ngilangin virus katanya. Kalau kita stres itu virusnya akan masuk terus.
akan makin parah. Tapi kalau kita lagi nggak stres, nah di SLT itu nggak ada stres sama sekali. Diarahkannya emang kita nyari solusi terhadap masalah kita. Alhamdulillah sih saya dari Desember ikutan SLT nggak pernah apa-apa. Makanya nanti ketika SLT 150.000, sebenarnya itu biayanya gratis loh. 150.000 daftar itu teman-teman dikasih 1 botol Hubs Pro. 1 botol Hubs Pro harganya berapa itu? 1 botol Hubs Pro, 3 saset Econex, lalu dikasih makan sehari 3 kali. Dari Kamis sampai hari Minggu gitu. Jadi ibaratnya gratis SLT itu. Apalagi teman-teman nanti diajarin sama para ustadz. Jadi hal-hal yang nggak diketahui akan tahu. Kayak ya cara kencing, cara wudhu yang benar, cara mandi yang benar, yang kadang orang-orang nggak tahu gitu kan. Kebanyakan orang kan kencing berdiri gitu kan. Diajarin cara taharah yang benar ya. Pokoknya semua cara-cara dari buang air kecil, buang air besar, sholat, wudhu diajarin semua. Supaya apa? Supaya doa kita diterima gitu. Nanti kayak SLT itu makanya setiap yang datang SLT biasanya ada percepatan. Kenapa? Karena nanti ibadah kita makin benar, lalu doa kita lebih mudah diterima. Itu aja sih intinya. Gitu. Jadi yang mau ikutan SLT nanti bisa daftar segera di Purwakarta atau di Bandung mungkin. Di Padalarang, kalau di Padalarang masih aman. Paling itu aja dari saya. Zoom meeting kali ini mudah bisa bermanfaat. Nanti insya Allah akan ada recordnya yang saya upload. Ini bisa di-share ke mitra-mitranya yang nggak bisa ikutan Zoom meeting. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan nanti di grup dulu ya. Di grup. Tanya ke sponsornya sama aktif tanya di grup. Kita terakhir. Ya, masih ada 35 orang. Coba videonya ditampilin semua ya. Saya mau unmute semuanya. Coba di-unmute semuanya. Ketika saya bilang apa kabar, Merdeka. Terus PT BES, Go Berkah No Riba, Prime Team, Miliarder Indonesia ya. Siap ya, bareng-bareng semuanya. Mudah-mudahan kita dengan miliarder ini kita emang terbebas dari utang dan riba dan kita jadi miliarder Indonesia. Siap ya? Siap. Apa kabar? Merdeka. PT BES, Go Berkah No Riba. Prime Team, Miliarder Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.